Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Qin Mu bertarung dengan Kaisar Pendiri dan kemudian mengalahkannya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Hari ini, Qin Mu mencapai surga tertinggi di desa Riang, dan setelah masuk, Qin Mu mendengar tawa. Dia melihat seekor keledai bergegas ke arahnya. Sebuah pancing diikatkan di kepalanya, dan di atasnya ada wortel. Tiba-tiba berhenti ketika berada di sisi Qin Mu. Hehe, bukankah yang muliamu ini? Bisakah kamu tidak mengenaliku? Keledai itu berdiri dan meletakkan salah satu lengannya yang kuat di bahu Qin Mu. Lengan lainnya ada di bahu Xu Jun, meremasnya bersama-sama dan menyebabkan mereka merinding di mana-mana. Dia tersenyum. Saya Lu Zeng. Kami menderita bersama. Biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Surga tertinggi ini adalah wilayah tuanku, Guru Surgawi Zishi. Dia sudah lama menunggu kalian berdua. Keledai memegangi mereka dan bergerak maju ketika dia dengan efektif berkata, Guru memberitahu kami bahwa perdamaian telah dicapai antara desa Riang dan para penguasa ciptaan. Ini adalah hal yang baik yang harus dirayakan. Hari-hari ini, kami membawa beberapa gadis cantik untuk melatih nyanyian dan tarian mereka. Mereka benar-benar memiliki semangat damai yang luar biasa. Itu terlihat bagus, tentu terlihat bagus. Kepala Xu Jun dipegang erat olehnya ke titik di mana kakinya tidak bisa menyentuh tanah. Dia berjuang tetapi tidak bisa melarikan diri, yang membuatnya merasa takut. Dia menggunakan seni ilahi kesadarannya, tetapi kesadarannya tidak bisa menyerang pikiran keledai sama sekali. Dia secara alami merasa lebih takut. Keledai ini sangat kuat. Qin Mu berbisik, jangan melawan. Keledai ini adalah praktisi yang kuat dari Numinous Sky Realm. Dia sama kuatnya dengan Raja Surgawi yang kita lihat sebelumnya. Xu Jun harus menyerah melawan. Dia ingin berbicara, tetapi keledai itu cerewet. Kadang-kadang, dia bahkan meringkik dengan keras, mencegahnya menyela. Qin Mu terbiasa dengan kemarahan Lu Zeng dan tahu bahwa ia digunakan untuk menjadi efusif. Jika seseorang berbicara dengannya, ia akan mati lemas. Jadi dia berhenti bicara dan membiarkannya bicara. Lu Zeng membawa mereka ke kota di surga tertinggi. Itu boros, dan banyak penghibur menari dengan gembira. Rok terbang kemana-mana sementara lengan baju berkibar. Tampak sangat mewah. Di sebelah kiri, ratusan dewa meniup seruling, sementara di sebelah kanan, beberapa ratus dewa lain memainkan alat musik gesek mereka. Di atas mereka, ratusan dewa memukul drum, sementara di bawah mereka, ratusan dewa memainkan lebih banyak instrumen. Gadis-gadis itu terbang di langit, menari-nari di tanah, dan saling silang. Sikap mereka sangat mempesona, dan suara mereka lebih dari itu. Mereka bernyanyi untuk kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan Kaisar Pendiri. Yan Yunxi berpakaian seperti pria saat dia mengamati kesempatan itu dari menara kota. Dia juga menari, dan dia terus-menerus memuji penghibur. Para pejabat bersamanya juga bernyanyi bersama, menjilati sepatu bot pendiri Kaisar. Lu Zeng membawa mereka ke atas dan meletakkannya. Yan Yunxi melihat sekeliling, tersenyum, dan bertanya, apa pendapatmu tentang pertunjukan ini, yang muliamu? Apakah ini megah? Setelah kami mendirikan Paramita Youdu, saya bermaksud untuk membawa mereka ke Founding Emperor Celestial Heavens dan berlatih bersama para petugas di sana untuk bernyanyi bersama untuk pencapaian mengesankan Founding Emperor. Qin Mu tersenyum. Gerakan tariannya indah dan memikat, dan nyanyiannya luar biasa dan mengharukan. Yan Yunxi bertepuk tangan, tertawa, dan meliriknya, berkata, sayangnya, Anda sepertinya tidak memahami besarnya langit dan bumi, mengingat bagaimana Anda menantang Kaisar Pendiri. Kamu sepertinya tidak mengerti bagaimana Founding Emperor adalah nomor satu di jalur pedang dan seberapa tinggi prestasinya dalam pedang. Jika saya katakan, Anda mungkin akan takut mati. Dia sudah mulai memahami bentuk pedang ke-20 setelah saya menunjukkan bentuk pedang ke-19 Anda di depannya. Dia bangkit dan dengan bangga berkata, pendiri Kaisar adalah pria yang tak tertandingi dan secara alami bijaksana. Jadi, kamu harus membatalkan pemikiran memberontakmu ini. Namun, Anda tidak mau, kan? Karena itu, izinkan aku mengalahkanmu dengan skill pedang Founding Emperor. Dia menyapu lengan bajunya ke belakang dan berteriak, minggir, sekarang aku akan menggunakan keterampilan pedang pendiri Kaisar untuk membiarkan yang mulia Mu mengalami kehebatan langit dan bumi. Hiburan berhenti, dan penghibur mundur. Yan Yunxi menarik pedangnya dan menatap Qin Mu. Yan Yunxi mengayunkan pedangnya dan menyerang. Dia memotongnya dan segera menggunakan langkah pertama dari 33 pedang pendiri Kaisar, jalur pedang Kaisar tertinggi surga memadamkan. Dia mengejek, apakah kamu pikir aku seperti Xu Maiking atau Yan Rinwan? Mereka hanya terampil dalam aljabar atau seni ilahi. Beberapa hanya pandai memimpin pasukan, sementara yang lain hanya perwira sipil. Apakah Anda pikir mereka dapat memamerkan keajaiban keterampilan pedang pendiri Kaisar? Jalan pedang pendiri Kaisar sangat mengagumkan ketika diperintahkan olehnya. Itu berada di liga yang berbeda dibandingkan dengan apa yang dilihat Qin Mu sebelumnya.
Itu berbeda dari orang-orang seperti Shu Maiqing. Yan Yunxi adalah yang sebenarnya. Dia tak henti-hentinya dan segera melepaskan semua kekuatan jalur pedang. Namun, dia meremehkan budidaya Qin Mu dan menggunakan budidaya ranah dewa. Dengan demikian, meskipun memamerkan kekuatan keterampilan pedang Founding Emperor, dia tidak bisa mengancam Qin Mu. Hati Qin Mu berkibar sebagai pelet pedangnya terbang keluar dan mematahkan pedang penakluk tertinggi Kaisar Surga. Yan Yunxi merasakan kekuatan dari pedangnya dan mengangkat wilayah kekuatan sihirnya, melepaskan langkah kedua, pedang banjir kecerahan tertinggi. Qin Mu terus mematahkannya dengan pedangnya, menggunakan pedangnya bergerak untuk mematahkan pedang banjir kecerahan tertinggi, memotong banjir kecerahan. Kekuatan sihir Yan Yunxi dinaikkan ke tingkat dewa sejati. Namun, dia masih merasa bahwa kekuatan sihir Qin Mu besar dan lebih kuat dari kultivasinya. Ini membuatnya takut. Ketika berhadapan melawan Qin Mu, dia merasa bahwa kekuatan sihir Qin Mu di dunia yang sama 2-3 kali lebih kuat daripada miliknya. Dia harus meningkatkan ranah kultivasinya ke tahap eksekusi dewa sebelum dia bisa berurusan dengan pedang Qin Mu. Di dunia yang sama, bahkan Kaisar Pendiri pun tidak akan sepadat dia. Bahkan, dia bingung. Kekuatan sihir Qin Mu terlalu padat di dunia yang sama, Kaisar Pendiri memucat dibandingkan. Yan Yunxi sudah mengerahkan 33 surga di jalur pedang ke Supreme Melt Sword. Namun, Qin Mu belum melihatnya, jadi dia mengerahkannya perlahan untuk menunjukkan keajaibannya kepada Qin Mu. Setelah langkah ini, Yan Yunxi tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia membawa keluar surga ke-30, Grand Jade Rising Victory Sword. Kemudian itu adalah surga yang ke-31, Pedang Perubahan Naga Brahma. Berikutnya adalah surga ke-32, Pendidikan Pedang Anggun. Akhirnya, surga ke-33, Grand Brightness Realm Sword. Pada langkah ini, Yan Yunxi berhenti dan meninggalkan pedangnya. Dia mengakui, aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi Founding Emperor bisa. Dia jauh lebih kuat dariku saat menggunakan 33 surga di jalur pedang. Anda pasti akan kehilangan dia. Banyak terima kasih, kata Qin Mu dengan sungguh-sungguh sambil meletakkan pelet pedangnya. Yan Yunxi meliriknya dan dengan dingin berkata, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengalahkan pendiri Kaisar? Dia nomor 1 di jalur pedang. Pencapaiannya di dalamnya tidak tertandingi. Pemahamannya sangat cepat dan mendalam sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia menciptakan 33 surga di jalur pedang 20.000 tahun yang lalu. Aku bahkan tidak yakin langkah apa yang telah dia capai di jalur pedangnya. Qin Mu merasa khawatir. Qin Mu melirik ke samping dan bertanya, Guru Surgawi, apakah benar-benar ada surga ke-34 di jalur pedang? Saya tidak punya ide. Yan Yunxi menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak. Menilai dari bakatnya, ya, tapi dari negara bagian Carefree Village, tidak. Qin Mu menatap jauh ke dalam jiwanya dan bertanya, kapan kamu akan berpakaian seperti seorang gadis? Saint Woodcutter dan Guru Surgawi bela diri sedang menunggu. Yan Yunxi sangat marah. Apa urusanmu? Sampai saya bertemu dengan seorang pria yang bisa mengambil hati saya akan berpakaian seperti ini. Qin Mu tertawa dan berkata, Anda tidak dapat menemukan seorang pria searif Saint Woodcutter atau keras kepala seperti Guru Surgawi seni bela diri. Anda harus berganti pakaian menjadi wanita sekarang dan memilih salah satu dari mereka untuk menikah. Tak satu pun dari mereka yang menikah, karena mereka menunggu Anda. Penundaan Anda membuat mereka tidak nyaman. Yan Yunxi frustrasi dan malu. Dia dengan marah berkata, aku tidak kalah denganmu. Pergi sekarang. Jangan mempermalukan saya di sini. Xu Jun, ayo pergi. Qin Mu memanggil, dan Xu Jun bangkit dengan cepat. Lu Zheng tersenyum dan berkata, pria besar, datang ke sini untuk minum hari lain. Aku akan mentraktirmu menjadi wortel. Wortel tergantung dipancing di kepalanya berjuang, tetapi gagal dan harus menerima nasibnya. Xu Jun setuju dan pindah ke sisi Qin Mu. Jangan pergi ke surga sesudahnya. Yan Yunxi mengantarnya keluar kota dan berkata, tampilan sanjungan ini palsu. Di surga kemudian, tampilan mereka nyata. Jika Anda pergi ke sana, Anda akan dipermalukan. Qin Mu sedikit terkejut dan menunjukkan keraguannya. Yan Yunxi menghela nafas dan berkata, satu-satunya orang yang pahit di desa Riang adalah generasi tua seperti kita. Para dewa dan setan baru yang lahir di sini memiliki sedikit keterikatan dengan dunia luar dan sangat takut akan surga celestial yang kuat yang telah mereka dengar desas-desusnya. Mereka tidak ingin pergi, dan di antara mereka ada beberapa orang pintar yang tahu Anda berjuang untuk menasihati Kaisar Pendiri dan memaksanya untuk pergi. Mereka pasti akan mencoba dan menghentikan Anda. Qin Mu mengungkapkan senyum, mengangguk, dan berkata, bagi mereka, tempat ini benar-benar desa Riang. Yan Yunxi memberikan hum dingin dan dengan jelas berkata, apa desa Riang? Tidak ada desa Riang di dunia ini. Pergilah sekarang, semakin awal Anda melihat Founding Emperor, semakin besar peluang Anda untuk menang. Pemahamannya tentang seni pedang jalan ilahi terlalu tinggi. Semakin kamu pergi,
semakin tinggi kemungkinan dia untuk memahami bentuk pedang ke-20, yang menempatkanmu pada posisi yang kurang menguntungkan. Qin Mou mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Keduanya mencapai Grand Jade Heaven. Surga ini sangat berbeda dari 29 surga sebelumnya. Tarian dan nyanyian memenuhi atmosfer surga yang tampak mewah, dan para dewa dan setan muda menggunakan visualisasi seni ilahi untuk menciptakan segala macam pemandangan menakjubkan yang indah. Orang-orang menari dan bernyanyi di tanah yang aneh dan indah ini. Ada kolam anggur dan hutan daging. Itu sangat boros. Xu Jun tiba-tiba menangis ketika mereka mencapai tempat itu. Qin Mou merasa aneh dan bertanya, ada apa? Sebelum kepunahan kami seperti ini. Melihat pemandangan seperti itu lagi, aku hanya bisa mengingat kepunahan kami. Xu Jun mengenang, tidak ada yang memikirkan seberapa dekat kita dengan kepunahan ketika kita berada di negara kita yang paling makmur. Qin Mou memikirkannya dengan mendalam. Dewa sedang berjaga di sini. Mereka haruslah dewa yang lebih muda yang mendengar berita kedatangan Qin Mou di desa Riang dan karenanya mencari dia. Kesadaran Qin Mou melambai dan membentuk ilusi kesadaran. Mereka berjalan melewati para dewa yang sedang mencari mereka dengan aman. Mereka mencapai surga pengganti naga, yang bahkan lebih mewah. Langit di bawah dilatih untuk mencegah serangan oleh Tuan Penciptaan, menciptakan suasana gugup. Tidak ada satupun di sini. Hanya ada kesenangan dan kemewahan. Qin Mou dan Xu Jun tidak berhenti dan malah bergegas ke surga berikutnya, surga pendidikan damai. Muer, Qin Hansen dan istrinya sedang menunggunya di pintu masuk, kemungkinan untuk waktu yang lama. Permaisuri Zhen tersenyum dan berkata, kamu benar-benar ada di sini. Ayahmu masih mengenalmu dengan baik. Dia berkata kamu akan datang ke sini untuk mencari tahu tentang keterampilan pedang pendiri kaisar. Qin Mou mengangkat jubahnya dan bersujud kepada mereka, berkata, aku menjadi bayi suci, yang menyebabkan aku mengabaikan kalian berdua. Saya dengan ini membayar dosa-dosa saya. Qin Hansen mengangkatnya dengan cepat, berkata, bagaimana kami bisa disebut orang tua Anda jika kami tidak mengasuh Anda, mendidik Anda, atau bahkan memberi Anda jiwa? Permaisuri Zhen menyeka air matanya, tersenyum. Seandainya aku melahirkan 2 putra. Qin Hansen berkata, kamu pasti menderita kesulitan datang ke sini. Para penjaga tua kaisar setia kepadanya. Mereka pasti membuat perjalanan Anda sulit. Aku tahu ini sulit bagimu. Qin Mou tidak tahu harus berkata apa. Permaisuri Zhen berkata, ayahmu adalah Raja Zhen, dan sulit baginya untuk turun dan melihat orang-orang tua itu. Mereka memiliki emosi yang aneh, dan mereka berbicara dengan cara yang membingungkan. Aku ingin dia pergi mencarimu, tapi dia bilang orang-orang tua itu tahu lebih baik. Mereka mungkin menyerang Anda, tetapi mereka tidak akan mengambil hidup Anda. Paling buruk, mereka hanya akan melukaimu, jadi tidak perlu pergi. Akan lebih baik jika Anda dipaksa untuk mundur. Qin Mou bahkan lebih terpana dari sebelumnya. Xu Jun tertawa. Penjaga tua pendiri kaisar itu benar-benar setia dan benar-benar membuatnya menderita. Qin Hansen membawa mereka ke rumah Raja Zhen ketika dia berkata, jarang kamu kembali. Saya akan mengajak Anda melihat leluhur kami. Kami tidak akan mempertanyakan duel Anda dengan Founding Emperor. Ayo masuk dulu. Setengah dari tanah di surga pendidikan damai ini adalah milik kita. Qin Mou mengakui. Dia mengikuti Qin Hansen dan Princess Consort Zhen, dan yang bisa dia lihat hanyalah kuburan tanpa akhir yang terlihat. Ini semua adalah leluhur kita. Qin Hansen berkata, anggota keluarga Qin yang lama tahu bahwa Founding Emperor bertekad untuk pindah ke desa Riang yang merupakan keputusan yang tidak populer. Jadi, sejak generasi keempat, mereka secara aktif berperang melawan Tuan Penciptaan. Semuanya ada di sini, generasi demi generasi. Kaisar pendiri memiliki 34 anak, dan dalam perjalanan untuk membangun surga celestialnya, 33 diantaranya meninggal dalam pertempuran. Nenek moyang kita mati dalam pertempuran ketika kita bermigrasi ke desa Riang. Dia memiliki 6 putra yang berperang melawan surga celestial. Mereka mati, dan tubuh mereka belum ditemukan, karena tidak ada cara untuk menemukan mereka. Qin Hansen berkata, dia tidak memasuki kuburan leluhur. 3 generasi keturunan pendiri kaisar meninggal saat memasuki Faid besar. Mereka mencari jalan, dan hanya satu yang kembali hidup, yang berarti keselamatan bagi pendiri kaisar. Pada generasi kita, generasi ke-100 dan ke-6, dan generasi Anda, generasi ke-100 dan ke-7, ada beberapa orang di keluarga Qin lama. Setiap generasi kita harus memikul beban membela desa Riang. Ketika para master ciptaan menyerang, kami adalah yang pertama merespons di garis depan. Kami khawatir tentang itu, itulah sebabnya ibumu tidak ingin kau kembali ke sini. Dia menunjuk ke sebuah kuburan di depan dan berkata, itu pamanmu, saudaraku. Dia memperlakukan saya dengan baik. Dia mengirim saya pergi ketika saya meninggalkan desa Riang. Ketika saya kembali, dia dimakamkan di sini. Bagi kami, desa Riang tidak pernah ada. Dia berdiri di depannya, dan kepalanya terkulai ketika dia berkata,
Karena, bagi orang-orang dengan nama keluarga Qin, ada terlalu banyak beban, terlalu banyak beban. Desa Riang cacat atau, dengan kata lain, telah hancur berantakan, kenang Qin Mu. Desa Riang yang memburuk di mana hati Dao dari generasi yang lebih tua runtuh ketika mereka meninggalkan sumpah asli mereka untuk melindungi warga. Adapun generasi yang lebih baru, mereka tinggal di dan kecanduan kemewahan dan perawatan yang tak ada habisnya. Sementara itu, keluarga Qin membela Desa Riang sampai kehancuran diri sendiri karena mereka merasa malu terhadap warga dan generasi yang lebih tua di atas keinginan mereka untuk menjaga kemuliaan pendiri kaisar dan perdamaian Desa Riang. Apakah kalian takut aku akan dimakamkan di sini seperti leluhurku? Itulah sebabnya aku tidak diizinkan kembali ke sini. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Desa Riang yang dia bayangkan sudah runtuh dan tidak ada lagi. Dia merasa bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh nenek moyangnya untuk melindungi kemuliaan Founding Emperor dan desa tanpa beban sama sekali tidak sepadan. Kaisar pendiri memotong setengah dunia paramita lalu mendirikan desa ceria, yang menyinggung para master penciptaan. Hari ini, kami membangun paramita Youdu untuk membawa kedamaian bagi kedua belah pihak. Qin Mu berkata kepada Qin Hansen, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada putra keluarga Qin yang perlu bertarung melawan para master penciptaan untuk mempertahankan kemuliaan kaisar pendiri. Qin Hansen menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan, mengatakan, generasi masa depan masih akan berjuang sampai mati untuk kemuliaan pendiri kaisar. Desa Riang seperti ini. Bahkan jika kita meninggalkan Desa Riang, bukankah dunia luar Desa Riang yang lain? Qin Mu mengikutinya, dan mereka berjalan melewati satu kuburan demi satu. Mereka merasa damai karena kekosongan mereka. Kematian nenek moyangnya dan perang melawan Tuan Penciptaan membuatnya tertawa dan menangis, tetapi dia tidak bisa melakukan keduanya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sejak dia dewasa, dia mencari Desa Riang dengan pahit. Pada akhirnya, yang dia dapatkan hanyalah Fata Morgana. Sulit bagi seseorang untuk memahaminya kecuali ada yang berada di posisinya. Ketika mereka semakin dekat dengan King Gen Residence, jumlah kuburan menurun. Ada anak-anak muda di sana berkultivasi keras. Mereka kemungkinan adalah generasi muda keluarga. Mereka sekitar usia yang sama dengan Qin Mu. Beberapa lebih tua, sementara beberapa lebih muda beberapa tahun. Hanya ada puluhan murid dari keluarga Qin, tetapi pelatihan mereka lebih sulit daripada yang lainnya di Desa Riang. Mereka membumi tubuh jasmani mereka, ki vital, dan kesadaran seolah-olah mereka adalah biksu pertapa. Banyak generasi baru dari Desa Riang hanya peduli untuk menikmati diri mereka sendiri. Sangat jarang melihat orang berkultivasi begitu keras. Qin Mu berhenti untuk melihat dan bertanya Qin Hansen, apakah ini yang tersisa dari keluarga kami? Qin Hansen mengangguk dan berkata, ya. Siapa yang masih merasa bahwa Anda adalah bangsawan setelah terpisah 100 generasi dari kaisar? Hanya Anda yang berpikir demikian, hanya Anda yang bersikeras pada kesombongan ini. Jika seseorang tidak bekerja keras, ia akan mati secara brutal ketika Tuan Penciptaan menyerang. Baru ketika Feng Qing kembali kami santai. Qin Mu memandang mereka untuk sementara waktu, dan Qin Hansen memanggil seorang gadis dan berkata, Xing, ini sepupumu. Gadis itu berkeringat sebelum dia menggunakan ki vitalnya untuk mengukus semua keringatnya. Dia memandang Qin Mu dengan penasaran sebelum berkata, dia jelas-jelas adalah penguasa bayi suci ciptaan. Dia sangat menakutkan. Dia membuat banyak orang menangis. Saya sangat takut, saya juga menangis. Qin Mu tersenyum dan mengambil setetes cairan primordial, lalu memvisualisasikan mutiara dan menyegel cairan di dalamnya. Dia memberikannya padanya dan tersenyum. Jika Anda memakainya di leher Anda, itu akan membantu Anda dalam kultivasi Anda. Dia menerimanya dan lari untuk berkultivasi. Xing adalah yang termuda di keluarga. Dia anak anumermu pamanmu. Dia baru berusia 10 tahun. Akulah yang mengajarnya sekarang. Qin Hansen berkata, ayo pulang. Aku akan membawamu ke kuil leluhur untuk menyembah leluhurmu. Qin Mu mengangguk. The King Gen Residence tidak besar. Itu tidak boros seperti surga pengganti naga, tetapi kuil leluhur itu besar. Permaisuri Zhen dan Xu Jun menunggu mereka di luar ketika Qin Hansen memimpin Qin Mu masuk. Dia melihat tablet peringatan diatur secara teratur, yang menciptakan altar pengorbanan besar. Tempat ini khusyuk dengan suasana yang berat. Qin Mu mengikuti Qin Hansen saat mereka bersujud dan menawarkan dupa. Qin Hansen mengeluarkan register keluarga Qin dan bertanya, haruskah saya menambahkan nama Anda? Qin Mu ragu-ragu sebelum menolaknya. Aku akan melawan pendiri kaisar. Sebelum itu, saya tidak bisa muncul di sana. Setelah itu, saya masih tidak bisa muncul di dalamnya. Qin Hansen tertegun. Fighting Founding Emperor disamakan melawan nenek moyang keluarga. Qin Mu tidak bisa melawannya sebagai keturunan 107, karena itu tidak akan berbakti padanya. Setelah itu, Qin Mu akan menjadi bajingan master menipu dan menghancurkan leluhur yang seharusnya tidak muncul di sana. Dia harus disingkirkan dari situ. Apakah kamu benar-benar ingin pergi sejauh ini?
Qin Hansen tidak bisa membantu tetapi bertanya. Setelah itu, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke tempat ini. Setelah Anda mati, kuburan Anda tidak bisa berada di kuburan kami. Anda akan menjadi hantu sendirian tanpa ada seorang pun dari keluarga yang menyembah Anda. Qin Mu tersenyum dan berkata, Desa Riang tidak bisa bangun jika saya tidak melawannya. Pendiri Kaisar juga menginginkannya, dia ingin dikalahkan dari Desa Riang. Saya tidak bisa mengecewakannya. Dia tersenyum. Aku adalah ikan lele yang masuk ke kolam yang merupakan Desa Riang. Dia berharap agar saya menghidupkan kembali kolam yang mati di sini, bukan untuk mengaduk-aduk agar ikan yang kecewa menjadi aktif kembali, untuk membuat ikan mabuk pada mimpi mereka untuk bangun. Saya harus melakukan bagian saya sebagai ikan lele. Qin Hansen diam sebelum memperingatkannya, pendiri Kaisar sangat menakutkan. Aku tahu. Saya melihat tanda yang ditinggalkannya di Great Fight ketika dia bertarung dengan Yang Mulia Huo. Kultivasi Huo surgawi lebih kuat, tetapi pedangnya melukai dia. Qin Mu berkata, di antara 10 Yang Mulia surgawi saat ini, Yang Mulia Huo mungkin bukan yang terkuat, tapi dia juga bukan yang terlemah. Untuk dapat menyebabkan Yang Mulia Huo meninggalkan jejak Great Dao dan terluka, kekuatan pendiri Kaisar ada di atas harapan saya. Qin Hansen berkata, kekuatannya melampaui pedang Dao-nya. Itu mungkin kekuatan terbesarnya, tetapi seni ilahinya sama kuatnya. Qin Mu mengangguk dan berkata, ketika saya bertemu dengannya di tahun pertama era Dragon Han, ia tak tertandingi dalam keterampilan pedang dan seni ilahi. Ketika saya membuat Nyonya Yuan Mu marah dengan melukai Yang Mulia Hao, dia menggunakan seni ilahinya untuk keluar dan menyelamatkan saya. Keajaiban itu mengesankan saya sampai hari ini. Qin Hansen terdiam beberapa saat sebelum berkata, kamu harus pergi, aku tidak bisa memiliki kamu di sini. Qin Mu membungkuk sebelum pergi. Sinar matahari di luar menyengat matanya. Qin Mu memblokir dengan tangannya dan melihat ke belakang. Kuil leluhur keluarga Qin tampak khusuk. Itu melayani leluhur keluarga, tetapi dia tidak pernah bisa memasukinya lagi. Dia memandang Putri Zhen, membungkuk padanya, dan berjalan keluar dari King Zhen Residence bersama Xu Jun. Putri Permaisuri Zhen menatap punggungnya dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Qin Hansen datang ke sisinya dan berdiri bersamanya saat dia berbaring di bahunya dengan cara yang tidak kuat. Kurasa Muer tidak akan pernah kembali lagi, bisiknya. Qin Mu memandang murid-murid keluarga Qin berkultivasi keras dan berjalan di dekat mereka. Sepupu, gadis kecil bernama Qin Xing itu melambai padanya. Qin Mu balas melambai. Tempat ini memiliki kehangatan rumah, tetapi dia tidak pernah bisa tinggal di sana. Dia membawa Xu Jun bersamanya melalui kuburan leluhurnya. Saat mereka pergi, Qin Mu mengambil beberapa kotoran dan menyimpannya di tanah kata Qin. Xu Jun bingung. Qin Mu, sebagai balasannya, tersenyum dan berkata, ketika aku mati, aku tidak bisa dimakamkan di sini, tetapi harus selalu ada kotoran dari rumahku di kuburku. Mereka mencapai surga ke-33, yang merupakan tempat kaisar pendiri surgawi berada. Berbagai pejabat langit surgawi sudah ada di sana, diam-diam menunggu pertempuran yang mulia surgawi ini. Tubuh mereka yang besar, dan mereka berdiri di berbagai sudut istana celestial. Mereka diam-diam mengawasinya berjalan melalui gerbang surgawi selatan dan di antara istana dan aula yang tampak hikmat. Dia berjalan melalui Celestial Street dan melewati panggung giok dan kolam giok dalam perjalanan ke kota giok. Qin Mu tidak menggunakan seni ilahi dan berjalan selangkah demi selangkah. Meskipun kaisar pendiri surgawi surga tidak luas, masih butuh beberapa saat baginya untuk berjalan melewatinya. Dia tampak seperti seorang pencari jalan yang sungguh-sungguh ketika dia memeriksa berbagai hal di setiap langkahnya. Dia sedang memeriksa kompas moralnya, bukan surga celestial, namun tidak ada master penciptaan di sini selain dari Xu Jun, karena itu adalah sesuatu di antara mereka berdua. Para ahli penciptaan tidak akan ikut campur dalam hal-hal yang tidak melibatkan mereka. Mereka juga tidak perlu menyaksikan duel mereka. Hanya ada penjaga lama kaisar pendiri yang hadir. Master Dao dari pendiri kaisar sekte Dao, Xu Maiqing, Sun Guardian Yan Rinwan, 4 asisten, Fang Youji, Gao Baisun, Yao Jingmeng, dan Yao Sunfang, dan dewa-dewa tua lain dari berbagai departemen semua menyaksikan Qin Mu saat ia mendekati kota giok. Mereka tampak penuh harap saat mereka menggosok telapak tangan mereka. Yan Rinwan sedang mengasah pedangnya dan secara bertahap memberantas karatnya. Selain mereka, ada dewa-dewa baru juga. Mereka berada di ibu kota giok, yang merupakan tempat paling mewah di sana. Beberapa dari mereka senang bahwa Qin Mu ada di sini, sementara beberapa bersiul. Yang lainnya gelisah. Qin Mu pura-pura tidak melihat atau mendengar mereka. Qin Hansen dan Putri Selir Zhen membawa murid keluarga Qin yang tak terhitung jumlahnya juga. Mereka memiliki ekspresi yang rumit ketika mereka menyaksikan Qin Mu berjalan melalui jalan-jalan ibu kota giok dari gerbang burung Vermilion ke gerbang pengaruh surga. Gerbang pengaruh surga berdiri tegak, dan di depannya ada web cover plus Numino Sky Hall, aula besar kaisar yang melambangkan otoritas absolutnya. Di bawah gerbang,
Qin Mu berhenti, berbalik, dan membungkuk kepada Shu Jun, berkata, silakan tinggal di sini, Raja Ilahi. Shu Jun mengembalikan salam dan berhenti di bawah gerbang. Dia menyaksikan Qin Mu saat dia menaiki tangga menuju Luminous Sky Hall. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, dia berada di depan aula. Di dalamnya, seorang kaisar duduk di atas tahta. Setelah kedatangannya, kaisar berdiri. Kaisar pendiri melepas jubah kekaisarannya dan melipatnya dengan baik, menempatkannya di atas singgasananya. Dia kemudian mengambil mahkota di kepalanya dan menaruhnya di jubahnya. Dia mengangkat pedang riang di pinggangnya, dan dengan satu suara, zing, pedang riang ditarik dari sarungnya. Dengan ketukan ringan, sarungnya diletakkan di pilar aula. Cahaya pedang itu terang, dan menerangi seluruh aula, yang dipenuhi dengan bayangan pedang. Dia menyaksikan Qin Mu saat dia masuk, diam-diam mengantisipasinya. Sosoknya berdiri di sana, tidak bergerak, seperti jantung daonya. Terlepas dari berlalunya waktu, aspirasi aslinya tidak berubah. Qin Mu berjalan kepadanya, tersenyum, dan berkata, sudah lama, Qin Kai. Pendiri kaisar balas tersenyum. Mu Qing, sudah sejuta tahun. Apa yang Anda lihat dari surga kaisar tertinggi? Aku melihat kerusakan di surga langitmu. Qin Mu mengambil pelet pedangnya dan mengocoknya. Itu menjadi pedang ilahi yang bergema di tangannya. Qin Mu menjentikan pelet, dan pedang bergetar tanpa henti. Dia dengan santai berkata, niatmu untuk pindah ke sini baik, tetapi hanya kamu yang bisa bertahan dalam menjaga cita-citamu. Penjaga lama Anda tidak bisa menerima kekalahan dan membiarkan hati dao mereka jatuh ke dalam rasa sakit dan kepahitan. Mereka tidak bisa memikul beban ini seperti Anda. Mereka hanya akan marah dan membencimu. Mereka bukan kamu. Pendiri kaisar mengangguk dan berkata, saya menekan perbedaan pendapat dan pindah ke sini karena kemauan saya sendiri. Salahku. Apalagi yang kamu lihat? Qin Mu berkata, saya melihat bahwa reformasi kaisar pendiri Anda gagal. Hati orang-orang telah runtuh dan hancur. Ketika Anda memutuskan untuk pindah ke sini, reformasi sudah gagal. Yang tersisa hanyalah hal-hal yang dangkal. Pendiri kaisar mengangguk. Di era pendiri kaisar, melayani orang-orang sebagai dewa adalah prinsip pendiri negara. Saya menyerah, membiarkan mereka tidak memiliki kewajiban seperti itu, menyebabkan reformasi berantakan. Salahku. Apalagi yang kamu lihat? Qin Mu melanjutkan, saya melihat bahwa generasi baru tidak memiliki semangat reformasi. Yang mereka lakukan hanyalah memanjakan diri. Mereka kurang haus darah dan kemampuan untuk bertarung. Mereka tidak bisa berinovasi. Jurang besar memisahkan yang muda dan yang tua. Mereka bukan kamu. Kaisar pendiri setuju, kesalahan ada pada saya. Aku bahkan melihat bagaimana garis keturunan keluarga kami mati untuk keputusanmu, satu generasi demi generasi. Qin Mu menghela nafas panjang dan melanjutkan, mereka bukan kamu. Mereka tidak bisa menjadi Anda. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menebus kesalahanmu dengan hidup mereka. Founding Emperor terdiam sebelum mengakui, yang salah adalah aku. Aku bahkan melihat bagaimana kamu ingin keluar, tetapi bagaimana kamu tidak bisa, karena satu-satunya yang bisa melakukannya adalah kamu. Semua orang di sini tidak bisa. Mereka tidak bisa keluar dari desa Riang. Mereka dibebani olehmu, jadi kau juga tidak bisa keluar. Qin Mu mengguncang pergelangan tangannya dan mengubah pedangnya. Mereka menunjuk ke tanah saat mereka terkulai. Qin Mu dengan jelas berkata, Qin Kai, izinkan saya untuk menghancurkan desa Riang di hatimu. Istana Web Cover Luminous Sky Hall hancur berantakan. Bangunan-bangunan raksasa meluncur menuruni lereng dari puncak tangga, dan pilar-pilar raksasa serta batu-batu besar berguling ke bawah ketika patung dan lukisan dilumatkan. Di atas panggung Luminous Sky, pedang Founding Emperor menunjuk ke tanah saat dia tersenyum dan berkata, Mu Qing, aku sudah lama menunggumu. Silahkan. Di ibu kota Giok pendiri Kaisar Langit Surgawi, para dewa dan setan semua menyaksikan pemandangan itu, tidak bisa berkedip. Qin Mu tampak seperti seorang pemuda, sementara Founding Emperor menjadi seorang pria parubaya dengan semua sikap seorang kaisar. Namun, yang mereka lihat adalah dua pemuda dengan pedang yang memiliki ambisi terpancar dari mereka. Pedang itu seperti pelangi, sedangkan dao seperti lukisan. Dengan satu ayunan pedang, gunung dan sungai yang panjangnya ribuan mil bergegas menuju mereka. Energi pedang di gunung dan sungai seperti gunung sendiri, sedangkan cahaya pedang adalah kilau danau. Beberapa energi pedang seperti awan yang berputar, sementara beberapa cahaya pedang mematahkan langit dengan cara yang menakutkan. Cahaya pedang mereka tumpang tindih dan meledak dengan intens, menyebabkan banyak dewa dan setan muda melarikan diri dari ibu kota Giok. Cahaya pedang mereka tiba-tiba bersatu dan berguling-guling sebelum membentuk balok cahaya. Itu adalah adegan yang sangat luar biasa. Sosok mereka tetap diam saat pedang terbang itu mengorbit mereka, tubuh mereka yang cerah menyinari segala macam jalur teleportasi. Rune bersinar pada mereka dari pedang terbang, mengerahkan Divine Art teleportasi. Cahaya pedang mereka didorong ke depan,
dan mereka tampak seperti dua lampu pelangi listrik yang melaju di udara ketika mereka bertabrakan di atas ibu kota Giok. Dalam setiap tabrakan, cahaya pedang seterang matahari. Semua di sekitar mereka adalah energi pedang, yang menjadi sinar cahaya lurus yang terpancar ke bawah. Bagian luar ibu kota Giok dipukul. Kuil seperti kuil perdamaian, kuil pengumuman, kuil jalur sejahtera, kuil pembuka, dan kuil asisten kekaisaran penuh dengan lubang-lubang ketika energi pedang melesat menembus mereka. Penggunaan keterampilan pedang mereka untuk menggunakan teleportasi Divine Art membuat semua orang, bahkan para ahli aljabar seperti Shu Maiking, terpesona ketika mereka bertepuk tangan dan memuji mereka. Lebih banyak dewa dan setan muda melarikan diri, tetapi sebelum mereka bisa berdiri, mereka melihat sosok Qin Mu dan Kaisar Pendiri terhenti. Ledakan keras terdengar, dan pedang kedua dari 33 surga di jalur pedang dilepaskan. Pedang banjir kecerahan tertinggi. Pedang ini diciptakan ketika Kaisar Pendiri menumpas kekacauan yang disebabkan oleh para dewa dan setan. Dengan kepahlawanan dan keberanian, ia bersumpah untuk mengubah dunia yang tidak adil dengan orang suci. Ketidakadilan dunia tidak disebabkan oleh para dewa dan iblis, itu hanyalah tabir asap belaka bagi ketidakadilan sejati di surga. Dia ingin mengubah dunia yang tidak adil ini dengan orang suci. Pedang ini asli dan ambisius, dan itu membuat orang-orang memanjat setinggi seolah-olah mereka adalah dua gunung yang tumbuh. Mereka pergi ke langit, ke awan, dan keluar angkasa. Sun Guardian, surga kedua desa Riang, Yan Rinwan, tidak tahan lagi. Air mata keluar dari matanya, dan mereka menjadi dua naga api. Dia tidak memiliki air mata, karena dia adalah Sun Guardian yang tubuhnya menjadi api suci murni. Bahkan ketika dia tersentuh sampai menangis, air matanya berkobar-kobar. Pedang ini tidak membangunkan Kaisar Pendiri tetapi dia. Dia adalah orang yang bertarung dengan Founding Emperor untuk mengubah dunia yang tidak adil ini. Mereka masih muda, dipenuhi energi dan hasrat, dan mereka berani, setia, dan tak kenal takut. Hari ini, yang dia lakukan hanyalah mengeluh. Dalam air mata api panas yang mendidih, sebuah resonansi datang dari kotak pedangnya. Pedang matahari besar yang agung bersenandung saat sarungnya bergetar. Karat terhanyut saat pedang bersinar lagi. Di atas langit, cahaya pedang meledak terbuka dan menjadi jalur pedang surga ketiga. Itu adalah pedang murni yang mencuri hati, pedang refleksi diri. Itu bersinar di hati seseorang dan membuat orang mengingat ambisi awal mereka. Pada saat itu, pendiri kaisar telah membuat nama di alam primordial yang compang-camping. Dia lupa ambisinya dan menderita kekalahan besar, dan banyak pengikutnya menjadi korban. Mereka dimakamkan di bukit, karena arwah mereka dipotong oleh pedang. Itu adalah pedang yang bertindak sebagai pengingat. Cahaya pedang bersinar dari langit dengan cara yang jelas seperti surga dengan kecerahan murni. Itu bersinar di wajah semua orang di Founding Emperor Celestial Heavens. Banyak yang melihat diri mereka dalam cahaya pedang seperti cermin. Beberapa melihat depresi mereka sendiri, beberapa melihat kebencian mereka sendiri, beberapa melihat kepahitan mereka sendiri, dan beberapa melihat kejatuhan mereka sendiri. Pada saat itu, mereka menghadapi diri mereka sendiri dan melihat hati Dao penuh dengan lubang. Cahaya pedang bukan hanya simbol pertarungan antara Qin Mu dan Founding Emperor, itu juga mereka dan hati Dao mereka dalam pengakuan diri. Pelindung junior Fang Youji menyeka air matanya, tetapi dia tidak bisa menghapusnya. Qin Mu dan Founding Emperor melepaskan surga keempat dari jalur pedang. Pedang embrio gelap dari Calm Heavens. Itu adalah pedang kelahiran kembali setelah musibah. Itu adalah pedang dari reformasi jajaran mereka, moral, dan hati Dao setelah banyak korban. Para pelopor era pendirian kaisar menemukan semangat juang mereka dihidupkan kembali setelah itu. Mereka rela bertarung melawan langit, dewa, dan iblis. Mereka tidak lagi menerima kekalahan saat mereka menyesuaikan embrio kegelapan mereka untuk bertarung lagi. Banyak penjaga lama kaisar pendiri surgawi surga melihat cahaya pedang itu, jalan pedang itu, dan roh itu, dan seolah-olah mereka telah kembali ke zaman itu. Aura heroik di dada mereka diaduk sekali lagi. Sudah lama bagi mereka. Ketekunan, kepercayaan, dan kerja keras mereka selama 20.000 tahun semuanya menjadi mimpi ketika mereka mundur ke desa Riang. Itu menjadi kenangan berjamur yang tumbuh semakin kacau setelah 20.000 tahun dihabiskan di desa Riang. Sekarang, semuanya telah bangun. Di langit, Qin Mu dan pendiri kaisar terus berperang. Setiap gerakan dan keterampilan jalur pedang membawa semangat era pendiri kaisar. Roh ini adalah sesuatu yang dialami para penjaga lama kaisar pendiri surgawi-surgawi. Itu adalah semangat mereka, dan itu adalah simbol populer di zaman mereka. Hari ini, melihat Qin Mu dan pendiri kaisar mengerahkan mereka membuat mereka menghidupkan kembali era itu. Kenangan yang disegel dibangunkan, dan kepahlawanan yang hilang dipanggil. Darah dingin mereka mendidih sekali lagi. Di langit, pertempuran antara Qin Mu dan kaisar pendiri tumbuh menjadi lebih ganas. Mereka telah mencapai langit ke-33 dari jalur pedang, Grand Brightness Realm Sword. Pedang ini diciptakan ketika pendiri kaisar membentuk ranah pedang. Dia tidak tertandingi di jalan saat itu.
Namun, itu juga saat bencana pendiri kaisar terjadi. Rangkaian peristiwa yang terjadi di dalamnya semua terjadi setelah dia membuka jalur pedang. Di langit, tabrakan pedang besar mereka menjadi sangat menakutkan. Namun, mereka masih terlihat serasi. Kekuatan Grand Brightness Realm Sword telah habis. Cahaya pedang mereka berhenti sebentar. Pada saat itu, pedang riang kaisar pendiri bangkit kembali, dan Qin Mu mengalami perasaan yang menusuk tulang. Setelah Grand Brightness Realm Sword, masih ada surga ke-34. Akhirnya, Founding Emperor melepaskan surga jalur pedang yang ke-34. Itu adalah realm pedang kejelasan atas. Dengan pedang itu, seluruh kaisar pendiri surgawi nyaris mendidih. Para penjaga lama era pendiri kaisar memiliki air mata panas di mata mereka ketika suara mereka berubah menjadi semburan. Mereka memanggil nama Qin Ye bersamaan. Gairah mereka seperti banjir besar yang menyapu para dewa dan iblis generasi baru dari desa Riang untuk menyembah kaisar pendiri. Panggilan mereka sama bersemangat, gila, dan tidak rasional seperti yang dilakukan oleh para master penciptaan terhadap Grand Emperor. Qin Hansen dan istrinya mengerutkan kening saat mereka melihat kerumunan yang tidak rasional. Gairah ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang membuat mereka takut. Yan Yunxi juga mengerutkan kening, karena dia juga terkejut. Dia belum melihat realm pedang kejelasan atas belum. Itu harus menjadi keterampilan pedang yang dipelopori kaisar pendiri ketika datang ke desa Riang. Namun, itu bukan kuncinya. Kuncinya adalah bagaimana para penjaga lama dan para dewa serta iblis yang lebih baru melihat pendiri kaisar sebagai dewa yang maha kuasa. Kaisar pendiri dan Qin Mu sama-sama menggunakan 33 surga di jalur pedang. Para penjaga tua dibangunkan oleh roh di dalamnya seolah-olah mereka telah kembali ke masa kejayaan. Namun, situasinya lebih rumit dari yang dia perkirakan. Ini juga mengapa penjaga lama kehilangan semangat mereka dan mengapa reformasi kaisar pendiri gagal setelah datang ke desa Riang. Mereka telah mendirikan dewa di hati dao mereka, yang merupakan kaisar pendiri. Ia menjadi iman mereka. Ketika gambar dia jatuh, begitu pula iman mereka, menyebabkan mereka runtuh. Sekarang, 33 surga di jalur pedang tampaknya telah mengembalikan mereka ke era di mana mereka secara buta menyembah kaisar pendiri. Yan Yunxi bingung. Gagasan menjadikan kaisar pendiri sebagai dewa di hati setiap orang bukanlah ide yang bagus. Qin Mu menggunakan 33 pedang pendiri kaisar untuk merevitalisasi hati dao yang kusut dari para penjaga lama, yang merupakan hal yang baik. Yan Yunxi bahkan menunda gagasan agar Qin Mu mengalahkan pendiri kaisar. Namun, karisma pendiri kaisar terlalu kuat. Menyematkan semangat pada suatu era hanya akan menyebabkan era itu terulang kembali. Kaisar pendiri harus kalah. Urat hijau muncul dari dahinya saat dia menggigit giginya. Dia mulai merindukan Woodcutter Wen Tiange ketika dia berpikir, jika Wen Tiange ada di sini, dia akan menemukan cara untuk tidak membiarkan ini terjadi. Sayangnya, bajingan itu bersumpah untuk tidak pernah memasuki desa ceria. The Founding Emperor era bukanlah era seseorang. Reformasi pendiri kaisar bukan hanya reformasi pendiri kaisar. Sekarang, ketika sejarah berulang, dia mendapati dirinya tak berdaya. Realm pedang kejelasan atas menampilkan tingkat kekuatan yang menakutkan, hingga hampir tak terkalahkan, di depan semua orang. Qin Mu berjuang keras, tapi sepertinya dia bahkan tidak bisa menerima pukulan. Dalam sekejap mata, dia ditutupi dengan luka-luka. Pada saat itu, sorakan orang-orang di desa Riang memuncak juga. Sorakan penuh semangat mencapai awan dan mengguncang desa Riang. Kaisar pendiri mencengkeram pedang Riang, wajahnya setenang biasanya, karena tidak ada yang bisa menyentuh hatinya dao. Namun, ada beberapa kesedihan yang mengalir dari matanya. Pada saat itu, tiba-tiba, pasir kuning masuk. Pada saat itu, langit dipenuhi dengan itu. Angin menderu seolah-olah raksasa tak terlihat menyebarkan gurun kuning melintasi, membentuk pemandangan aneh 1000 mil gurun di langit. Kaisar pendiri berdiri di situ, mengangkat pedangnya, dan memandang ke depan. Di atas pendiri kaisar surgawi surga, sebuah tanduk keras yang unik berdering seolah-olah perang akan segera dimulai. Raksasa menggunakan ki vital mereka dan membunyikan klakson perang, dan bunyi gema membawa niat membunuh dengannya. Di depan mereka, angin ganas menyapu pasir, membentuk badai pasir yang mengubur kaisar pendiri surgawi surga. Sosok Qin Mu berjalan keluar dari badai debu, dan banyak bintang melintas di langit. Di belakangnya, pohon primordial tumbuh dan tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Itu menjadi pohon yang menjulang tinggi yang mencapai matahari dan bulan. Itu mencapai luar angkasa juga. Kaisar pendiri memandang ke atas dan melihat adipati surga, dan di bawahnya ada penguasa bumi. Di sekelilingnya, istana surgawi naik dari gurun satu demi satu, dan debu bergulir keluar dari istana surgawi. Beberapa istana celestial jahat melayang di langit, sementara beberapa lainnya tenggelam ke tanah. Dewa-dewa tua menjaga berbagai istana celestial dari surga celestial yang luas ini. Dewa dan iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya mengesankan adalah domain tertua di negeri ini. Mereka pernah mengendalikan nasib masa. Saat Qin Mu berjalan,
Surga dan bumi bergerak bersamanya, menekan pendiri kaisar. Cahaya bintang bersinar pada rune Great Dao para dewa kuno, yang memungkinkan mereka memantulkan cahaya warna-warni. Akibatnya, cahaya menyinari dirinya. Suandu dari Adipati Surga, Youdu Pangeran Bumi, reruntuhan akhir saudara perempuan Ratu Surgawi, Dewi Surgawi Yin Dunia Surgawi Yin, dan 4 dewa dari 4 dewa ekstrim para dewa kuno semuanya memancarkan dao besar mereka kepadanya, memberkatinya. Dia seperti kaisar langit kuno, tinggi dan dengan kekuatan yang tak tertandingi untuk mengendalikan kehidupan orang. Sementara itu, Founding Emperor, era Founding Emperor, dan masa kaisar pendiri surgawi bagaikan semut yang dihancurkan dengan santai. Dia memegang kekuatan terkuat di dunia. Kaisar pendiri berlari ke depan dengan pedang bebas di tangannya. Dia menikam ke depan dengan 33 surga pedangnya, seperti seorang pejuang pemberani yang menyerang surga. Gerbang surgawi selatan bangkit di depannya saat dia melaju ke depan dengan pedangnya. Setiap gerbang surgawi selatan yang dilaluinya menghancurkan tubuhnya seperti istana surgawi. Dia melewati 14 dari mereka, melompat, dan menghadapi pukulan Qin Mu. Pukulan raksasa itu memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat orang merasa tak berdaya ketika menabrak langit jalur pedangnya dan tubuhnya, menghancurkannya ke pasir. Adegan ini menyebabkan sorak-sorai di pendiri kaisar surgawi berhenti, dan semua orang melihat adegan ini, tertegun. Tidak masalah apakah itu penjaga lama atau dewa dan setan baru. Mereka melihat pemimpin yang tak terkalahkan di hati mereka dihancurkan oleh pukulan. Tiba-tiba, pendiri kaisar naik ke udara ketika pedang bebas ragu mengorbitnya, menyinari rune teleportasi yang tak terhitung jumlahnya. Itu menyebabkan sosoknya menjadi cahaya pedang teleportasi yang mengorbit langit surgawi yang luas dengan cepat, bergerak di sekitar Qin Mu yang tampak mengesankan untuk menemukan kekurangan. Sorakan mulai lagi, dan gelombang besar suara datang satu demi satu. Itu adalah kegembiraan orang-orang dari kaisar pendiri surgawi surga untuk mendorong pendiri kaisar. Kaisar pendiri menggunakan pedangnya lagi, dan realm pedang kejelasan atas meledak sekali lagi. Menghadapinya, bagaimanapun, adalah telapak tangan raksasa yang membantingnya ke tanah seolah menampar lalat. Sorakan berhenti lagi. Kaisar pendiri berdiri dengan gemetar. Darah merembes keluar dari mulutnya ketika dia menatap tubuh yang mengesankan yang menjulang di atas langit surgawinya. Dia melolong lagi dan bergegas maju dengan pedangnya untuk bertarung. Dia ditampar di tanah lagi. Kali ini lebih serius, karena anggota tubuhnya menjadi seperti jeli. Dia berjuang untuk bangun, tetapi dia gagal dan merangkak di tanah. Akhirnya, dia memanjat dan melihat tinju yang masuk. Dia nyaris tidak mengangkat pedang bebas rasanya. Dia menabrak gurun lagi, dan tubuhnya berguling seperti karung yang compang-camping. Dia membawa ombak pasir bersamanya. Qin Mu memukul lagi dan lagi. Masa pendiri kaisar surgawi surga memandangi pemandangan itu dengan tercengang. Pukulan Qin Mu bukan pada pendiri kaisar tetapi pada mereka, pada ibadah dan kebanggaan mereka. Kamu ingin reformasi? Suara Qin Mu seperti itu dari para dewa 9 surga di atas. Itu tinggi dan dingin. Dia berkata, kamu ingin mengubah dunia ini. Sendiri? Kamu sendirian? Lelucon yang luar biasa. Dia mengangkat kakinya dan menghancurkan Founding Emperor di bawahnya dengan keras ketika dia tertawa. Apa yang disebut Founding Emperor era tidak pernah ada. Hanya Anda yang bertahan. Siapa yang Anda andalkan? Teman dao apa yang kamu punya? Yang Anda miliki hanyalah sekelompok budak yang bergantung pada Anda. Mereka bukan teman dao kamu, hanya budak yang memujamu. Kenapa kamu tidak berkolusi dengan mereka? Mengapa Anda tidak menjadi yang mulia Qin yang tersenyum terhadap semua orang dan baik untuk semua orang? Kenapa kamu masih mengangkat kepalamu? Qin Mu menginjaknya lagi, berteriak, mengapa kamu masih memanjat? Kaisar pendiri memegangi kakinya dan berlutut di tanah dengan gemetar ketika dia mencoba berdiri. Turun! Seorang dewa muda berseru, Kaisar, tolong jangan memanjat. Akui kekalahan. Qin Mu mengaktifkan kakinya lagi dan menghancurkan Founding Emperor di debu. Dia dengan ganas berkata, kamu tidak berutang pada siapapun. Anda tidak mengecewakan siapapun. Jika Anda terus berlutut, Anda masih yang mulia Qin, bukan pengkhianat pencuri Qin, bukan kaisar pendiri yang disembah oleh orang-orang di desa Riang. Tetap tenang dan jadilah yang mulia Qin. Dia mengangkat kakinya, dan pendiri kaisar berbaring di jejak kakinya. Qin Mu mengulurkan 2 jari dan meremasnya seperti semut kecil. Dia melihat ke bawah dan tertawa. Ini adalah teman dao kamu? Orang-orang ini adalah kekuatan pendorong utama reformasi Anda? Mereka hanya sekelompok serangga menyedihkan. Qin Ye, menyerah. Orang-orang ini tidak sepadan dengan hidup Anda. Buka pakaian Anda, datanglah ke surga celestial, berlutut, dan akui ke-10 yang mulia surga. Anda masih tinggi. Sebagai yang mulia Qin, banyak orang masih menyembah dan menghormati Anda. Pada saat itu, Qin Mu merasakan api nyala yang tak berujung. Di Founding Emperor Celestial Heavens di bawah, seorang anggota penjaga tua menanggalkan pakaiannya dan mengangkat 2 palu raksasa,
menghancurkan dram pertempuran di gerbang surgawi selatan dari gerbang surgawi selatan gerbang surgawi pendiri Kaisar Surgawi. Gemuruh dram menjadi lagu pertempuran yang kental, The Blazing West Wind. Fang Yuji melepas kemejanya dan topinya dan membentangkan bahunya saat dia mengangkat peti matinya sendiri. Dia mengetuknya dan bernyanyi, angin barat yang terang. Angsa liar menangis di es untuk bulan compang-camping di langit. Yan Yunxi menarik pedangnya, dan itu beresonansi dengan tajam. Bulan yang compang-camping di langit, suara kaki hancur ketika klakson dibunyikan. Jalan di depan sekuat baja. Dari tubuh penjaga lama Kaisar Pendiri, gelombang demi gelombang energi yang mereka miliki dalam periode bencana meledak. Itu seperti pelangi panjang. Suara mereka bukan sorakan pemujaan, dan hati Dao mereka tidak lagi menempatkan semua harapan mereka pada hati Dao sang pendiri Kaisar yang bengkok. Suara mereka menjadi rendah tetapi dipenuhi dengan kekuatan menembus ketika mereka menunjukkan kesulitan era yang mulia dan harapan untuk generasi baru Desa Riang, mengejutkan mereka. Jalan setapak di depan sekuat baja, dan hari ini kita berjalan dengan susah payah lagi. Hari ini, kita berjalan maju lagi, berjalan maju lagi. Gemuruh drum mengguncang seluruh alam semesta. Seolah-olah mereka mencoba menggunakan suara drum untuk membangunkan Desa Riang. Bangun generasi tua yang meratapi nasib mereka dan menggerutu terhadap langit. Bangunkan generasi muda yang memanjakan diri mereka dalam keadaan yang menyenangkan dan memikat, tidak ingin memperbaiki diri dalam kehidupan mewah. Qin Mu tidak hanya memerangi Kaisar Pendiri tetapi semangat pembusukan era pendiri Kaisar. Di mata orang-orang, Qin Mu bukan Qin Mu lagi. Sebagai gantinya, ia mewakili surga celestial dan otoritasnya yang mereka bersumpah untuk melawan. Apa yang mereka lihat ketika pendiri Kaisar mendapatkan pukulan di dunia Qin Mu adalah bahwa pemimpin mereka telah jatuh pada tumit besi langit surgawi, di bawah tangan besi para dewa langit surgawi. Di dunia Qin Mu, wajah para dewa dan iblis telah berubah menjadi senyum menyeramkan, mengejek orang-orang dari era pendiri Kaisar karena melebih-lebihkan kemampuan mereka, mengejek fakta bahwa ketahanan dan pengorbanan Kaisar Pendiri tidak mampu membangunkan orang-orang bodoh dari era ini. Langit surgawi yang diwakili Qin Mu sedang mengejek mereka, mengejek bahwa mereka pada awalnya adalah sekutu Kaisar Pendiri dan teman-teman Dao-nya tetapi sekarang telah berubah menjadi cacing dan parasit menyedihkan yang mengandalkannya untuk mengubah air pasang. Mereka telah berubah menjadi penonton yang hanya akan mengibarkan bendera mereka dan menyemangati pendiri Kaisar dari sela-sela. Mereka telah menjadi orang-orang yang dilindungi dan dilanda kesedihan setelah kekalahan Kaisar Pendiri. Qin Mu sedang duduk tegak di posisi terdepan, mengejek mereka dengan matanya yang dingin, mengatakan bahwa mereka tidak cocok untuk menjadi teman Dao pendiri Kaisar. Namun, ini tidak benar. Bagi generasi yang lebih tua, selama era itu, mereka adalah orang-orang yang disukai dan diistimewakan dengan semangat kepahlawanan yang tak terbatas. Mereka adalah orang-orang berambisi besar yang bercita-cita untuk mengubah dunia, berani melawan surga dan ketidakadilan surgawi. Sejak awal, mereka bukan subjek pendiri Kaisar. Sebaliknya, mereka dan Founding Emperor adalah teman di jalan yang sama. Hanya karena dia punya lebih banyak nyali, ketekunan, dan akal, mereka memilihnya sebagai Founding Emperor. Bukannya mereka membutuhkan perlindungannya. Era Founding Emperor bukan hanya era Founding Emperor, itu adalah era mereka semua. Ketika genderang perang berbunyi dan guntur bergemuruh, darah di hati orang-orang ini dari era 20.000 tahun yang lalu mulai mengaduk, berkobar lagi. Di antara para penabuh genderang, semangat era itu tampak seolah telah diberikan kesempatan hidup baru, tumbuh di hati setiap orang, tumbuh, dan menguat kembali. Reformasi dari Founding Emperor era seharusnya menjadi reformasi semua orang di era itu. Kehilangan esensinya ketika harapan semata-mata diletakkan pada satu orang. Ketika semua orang terisolasi di dunia mereka sendiri dan menggantungkan harapan mereka pada seorang pemimpin untuk mengubah segalanya, reformasi kehilangan landasannya. Ketika gairah lurus mereka mulai dingin, mereka kehilangan semangat dan hanya bisa menggerutu di langit dan bumi. Ketika generasi berikutnya tumbuh dalam suasana seperti itu, bagaimana mereka bisa diharapkan memiliki semangat juang nenek moyang mereka? Bagaimana mereka bisa mewarisi semangat reformasi dari era pendiri Kaisar? Tidak aneh bahwa ketika mereka tidak dapat memperluas atau menyadari ambisi mereka bahwa mereka menjalani kehidupan yang dekaden dan hancur. Dalam drum, Qin Mu bisa merasakan semangat juang dari 20.000 tahun yang lalu, roh yang gigih dan gigih, aura yang berani menumpahkan darah di surga-surga demi semua, aspirasi mulia yang bertujuan untuk menghancurkan melalui pengekangan dan ketidakadilan. Semangat ini mirip dengan apa yang dimiliki Eternal Peace, tetapi ada beberapa perbedaan juga. Namun, apa perbedaan ini, Qin Mu tidak dapat mengidentifikasi dalam kurun waktu singkat. Dia mengendurkan tinjunya, dan Founding Emperor jatuh dari antara jari-jarinya, tampak seperti benjolan daging lembek saat dia jatuh ke pasir kuning. Wajah raksasa Qin Mu muncul di langit seolah-olah itu ditempelkan di atas kaisar langit surgawi yang hancur. Suaranya menggelegar seperti guntur saat terdengar di telinga semua orang. Kamu, apakah kamu akan memberontak? Raungannya mengguncang langit, dan bumi bergetar.
Kekuatan raungan menyulut hembusan kekerasan yang melanda kaisar pendiri surgawi. Seorang lelaki tua dengan rambut putih pucat menyingkap tubuh bagian atasnya yang kuat dan membawa pisau baja. Dia membenturkan dadanya dan berteriak, "Jadi bagaimana jika kita memberontak?" Satu demi satu, suara mereka meletus, mengalahkan suara Qin Mu. "Pemberontak. Mari kita mengatur ulang dan mengerahkan kekuatan kita untuk menyerang langit seluar ekstrateritorial. Aku tidak bisa lagi tinggal di desa riang ini. Saya ingin menerobos keluar dari kandang ini sehingga saya bisa bertarung lagi." Wajah Qin Mu gelap ketika dia berteriak, "Beraninya kau?" Ketika dia akan berbicara, Permaisuri Zhen menariknya kembali saat dia berbisik, "Muer, itu sudah cukup. Berhenti berbicara." Yan Yunxi terbang dan melambaikan tangannya. Awan tebal muncul di langit, menutupi sosok mereka. Awan saling tumpang tindih, secara bertahap menutupi kaisar pendiri surgawi surga. Dalam awan, Permaisuri Zhen meraih Qin Mu dan turun. Yan Yunxi ada di sisinya, memberikan perlindungan. Dia melihat sekeliling dengan gugup ketika dia berbicara dengan cepat, "Kamu bisa menggerakkan hati orang-orang, tetapi emosinya mulai tinggi. Jika Anda terus berbicara, orang-orang yang gila itu mungkin akan terbalik, berpikir bahwa Anda adalah yang mulia dari surga di luar angkasa dan akhirnya membunuh Anda." Qin Mu ketakutan. Dia bergumam, "Tentunya, hal-hal tidak akan memburuk ke kondisi seperti itu." Yan Yunxi tersenyum dingin. "Kau telah mengalahkan kaisar pendiri dengan buruk dan menganggap dirimu sebagai surga surgawi. Anda sekarang adalah manifestasi dari langit celestial. Pada saat ini, beberapa orang dapat membedakan dengan jelas antara Anda dan surga celestial, tetapi beberapa tidak dapat melakukannya. Di bawah semangat kerumunan, membunuhmu adalah sesuatu yang diharapkan. Mereka membencimu sampai ke inti." Qin Mu dengan rendah hati berkata, "Saya juga telah dipukuli dengan buruk oleh pendiri kaisar. Keterampilan pedang surga ke-34-nya menembus diriku." Yan Yunxi tertawa dingin. Qin Mu memandang Princess Consort Zhen. Bukankah begitu?" Princess Consort Zhen dengan tak berdaya menganggukkan kepalanya. Tampaknya pendiri kaisar tidak menahan dan melukai Muer dengan parah. Pada saat ini, suara Qin Hansen bergerak, berbisik, "Cukup banyak yang kehilangan akal dan menyerbu ke langit. Tampaknya, mereka ingin membunuhmu untuk mengeluarkan energi yang kuat di tubuh mereka. Saya akan pergi mencari Founding Emperor dan meminta dia menenangkan kerumunan emosional. Sepertinya dia harus muncul kali ini." Dia kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Permaisuri Zhen dan Yan Yunxi membawa Qin Mu bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain sehingga dia tidak akan mengungkapkan dirinya. Sekarang, emosi masyarakat desa riang bangkit, dan mereka membutuhkan jalan keluar untuk melampiaskan sementara rasionalitas mereka telah ditekan. Qin Mu sudah diperlakukan sebagai representasi langit surgawi. Jika dia ditemukan, dia akan mati. Kita tidak bisa tinggal di surga sel lagi. Ayo pergi. Permaisuri Zhen dan Yan Yunxi dengan cepat membawanya keluar dari kaisar pendiri surgawi. Qin Mu mendengar suara berat kaisar pendiri yang datang dari surga celestial. Tampaknya dia mendorong orang-orang di desa riang untuk keluar, terus berjuang, dan melanjutkan reformasi mereka. Namun, Permaisuri Zhen dan Yan Yunxi membawanya semakin jauh. Akhirnya, dia tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan pendiri kaisar. Mereka tiba di surga pendidikan yang damai, dan Permaisuri Zhen memimpin mereka menuju rumah Raja Zhen. Ketika Qin Mu melihat King Zhen Residence dari jauh, dia menggelengkan kepalanya. "Aku sudah bertarung dengan kaisar pendiri. Saya tidak akan masuk dan akan duduk di sini. Guru surgawi Zishi, mungkin saya menyusahkan Anda untuk mengeluarkan Raja Ilahi Shujun." Permaisuri Zhen tertegun tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yan Yunxi segera pergi, kembali ke pendiri kaisar surgawi surga untuk mencari Raja Ilahi Shujun. Waktu berlalu secara bertahap. Adapun apa yang terjadi di pendiri kaisar surgawi surga, Qin Mu tidak sadar, dan tidak perlu baginya untuk tahu. Apa yang dia tahu adalah, hari ini, desa riang dihidupkan kembali. Orang-orang di desa riang tidak akan terus terpikat dalam kondisi mimpi yang indah dan memesona. Mereka akan mencoba berjalan keluar. Juga, ras penguasa penciptaan tidak akan terus berjalan di jalan yang sama dan mengasingkan diri. Mereka juga akan keluar. Dia melihat kuburan leluhur keluarga Qin dan melihat kabut naik, menembus kuburan. Ada perasaan damai di hatinya. Dia ingin membangkitkan kembali leluhurnya, membuat mereka muncul kembali di dunia ini. Namun, ini bukan dunia luar. Di sini, dia tidak dapat meminjam kekuatan pangeran surga dan penghuni bumi. Juga, tanpa tubuh jasmani mereka, dia tidak dapat menghidupkannya kembali. Dia duduk diam, ingin berkomunikasi dengan mereka. Namun, kesadaran mereka sudah menghilang. Lagi pula, mereka bukan penguasa penciptaan. Apalagi yang bisa dikatakan ketika mereka mati? Bagaimanapun, mereka hanyalah mayat yang disimpan di pegunungan. Mereka mati layak mati, dan itu sudah cukup. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, pendiri kaisar berjalan dengan Qin Hansen di belakangnya. Shujun dan Yan Yunxi ada di pihak mereka.
Qin Mu berdiri dan membersihkan lumpur dari pantatnya. Dia berkata, saya khawatir saya tidak bisa tinggal di desa Riang lagi. Orang-orang tidak menyambut saya. Saya kira sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Lagi pula, aku bukan seseorang dari desa Riang, aku adalah bayi suci para penguasa ciptaan. Wajah Qin Hansen dan putri konsort Zhen mengungkapkan emosi yang kompleks. Qin Mu sudah menyinggung keseluruhan desa Riang. Tidak hanya dia tidak bisa tetap dalam daftar keluarga Qin, tinggal di desa Riang tidak mungkin lagi. Kaisar pendiri berkata, biarkan saya mengirim Anda pergi. Qin Mu mengangguk saat dia melangkah ke kekosongan, berjalan menuju cakrawala. Pendiri kaisar berjalan bersamanya, sementara Xu Jun mengikuti beberapa langkah di belakang, tidak terlalu dekat. Perasaannya yang tajam merasakan ada sesuatu yang aneh pada mereka berdua, jadi dia tidak ingin berada di dekat mereka. Saat mereka berjalan ke cakrawala, Qin Mu berbalik dan melihat ke belakang. Qin Hansen dan istrinya tidak terlihat. Para master penciptaan di luar langit juga mundur, meninggalkan langit berbintang di luar desa Riang kosong. Qin Kai, apakah aku memukulmu terlalu keras? Qin Mu bertanya dengan prihatin. Setelah mendengar kata-kata, Qin Kai, alis kiri kaisar perlahan melengkung. Dia menjawab, itu sulit, tetapi saya dapat menanggungnya. Kamu memiliki kulit kasar dan tubuh yang tebal. Tentu saja, Anda bisa menanggungnya. Qin Mu tertawa dan berkata, apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara kita berdua? Pendiri kaisar berkata dengan tenang, kita harus dicocokkan secara merata. Qin Mu tertawa lembut dan berkata, saya pikir juga begitu. Mari kita berpisah di sini. Anda memiliki banyak tugas yang menunggu Anda di desa Riang. Pendiri kaisar mengangguk dan berhenti berjalan. Qin Mu berjalan menuju tuan wilayah ciptaan. Xu Jun ingin mengikuti, tetapi tiba-tiba, dia berhenti tanpa sadar. Kaisar pendiri mengeluarkan pedang bebas dan berkata dengan lembut, Dao temanmu Qin, apakah kamu di alam dewa? Qin Mu berhenti berjalan. Dia menoleh dan tertawa. Iya. Kalau begitu, kamu harus memiliki ki vital yang sangat kuat, lebih kuat dari kiku. Kaisar pendiri mencengkeram pedang riak dengan erat dan berkata dengan nada santai, dalam hal seni ilahi, aku seharusnya tidak bisa menandingi kamu. Jumlah runi dari Great Dao yang Anda mahir lebih besar dari saya, dan Anda dapat membentuk ranah. Hanya dengan kekuatan sihir, kau sudah bisa menghancurkanku. Qin Mu berbalik dengan pelet pedang yang tak terduga di tangan. Secara bertahap berubah menjadi pedang ilahi, pedang-pedangnya perlahan berputar. Dia tertawa. Ya memang. Pendiri kaisar berkata, tetapi pertukaran pukulan yang nyata tidak bisa hanya terdiri dari seni ilahi atau teknik pedang. Apakah reformasi Eternal Peace Anda cocok untuk itu? Wajah Qin Mu penuh senyum. Tidakkah kamu tahu begitu kamu sudah mencobanya? Jika tidak, bagaimana Anda akan tahu apakah reformasi perdamaian abadi saya jauh lebih kuat daripada reformasi kaisar pendiri Anda? Xu Jun diam-diam melangkah mundur saat keringat dingin muncul di dahinya. Kaisar pendiri mengungkapkan senyum. Kekuatan di kakinya meledak saat wilayah pedangnya melebar dengan cepat. Pedang daunnya langsung mencapai puncaknya. Dia tersenyum ketika berkata, Mu Qin, apakah kamu melihat bentuk pedang ke-20 sebelumnya? Sinar terang yang tak tertandingi meledak ketika Qin Mu mengeksekusi ranah ilahinya. Diagram Taijinya berputar dan mengembang saat matahari, bulan, dan galaksi naik dari tubuhnya. Pedang suci di tangannya tumbuh dengan cepat? Aku sudah menunggu ini. Biarkan aku mengalami dunia pedangku dan bentuk pedang ke-20. Sinar cahaya di tangan kedua pria itu berbenturan. Saat itu, mata Xu Jun merasakan sakit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Dia melihat buram di depannya dan hanya bisa merasakan gemetar pedang Dao yang sempurna menembus kekosongan. Kulitnya terasa seperti ditusuk oleh ribuan pedang, menembus tubuh, jiwa, dan kesadarannya. Dia sangat takut. Segera, cahaya yang dilepaskan oleh pedang Dao menghilang. Qin Mu meraih dadanya saat dia berbalik untuk pergi. Kaisar pendiri mencabut pedangnya. Ada darah segar yang menetes dari sana. Xu Jun, pergi. Suara Qin Mu terasa lemah. Saya tidak bisa bergerak. Bawa aku kembali. Xu Jun dengan cepat melangkah maju, perasaan takjub di hatinya ketika dia melirik kaisar pendiri. Kaisar pendiri tampak kesal dan kecewa, memperhatikan mereka ketika mereka pergi. Ranah pedangnya berada di atas milik Qin Mu, dan bentuk pedangnya yang ke-20 tidak mengecewakan. Ini menembus ranah harta ilahi Qin Mu, menerobos teknik pedangnya. Namun, cahaya pedang yang spektakuler terbang melewati sisi harta ilahi jembatan ilahinya, terlihat anggun dan mempesona. Faching Calamity Sword Qin Mu tidak memotong jembatan ilahi tetapi hanya menyerempetnya, menyebabkannya berkeringat dingin. Jika tebasan itu berakhir dengan menghancurkan jembatan ilahinya, istana celestialnya akan hancur dan hancur, menghancurkan keenam harta ilahi besarnya dan menghancurkan kultivasinya sepenuhnya. Dia tidak tahu apakah Qin Mu tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi tebasan itu dengan benar atau apakah dia menunjukkan belas kasihan. Kaisar pendiri mengayunkan pedangnya kembali ke sarung saat dia berbalik ke arah desa Riang.
Aku perlu memeriksa reformasi perdamaian abadi. Bentuk pedang ke-20 memang kuat. Xu Jun menurunkan Qin Mu dari punggungnya. Qin Mu mengulurkan tubuhnya sebelum melompat dengan penuh semangat, Xu Jun yang menakjubkan. Baru saja, cedera Qin Mu serius. Bentuk pedang Kaisar ke-20 melukai dia, menyebabkan Xu Jun percaya bahwa jiwanya akan kembali ke dunia roh leluhur. Qin Mu menderita cedera pedang yang serius. Cedera paling parah yang dideritanya bukan pada tubuh jasmaninya tetapi pada roh embrio ilahi harta karun dan istana surgawi, karena mereka diserang oleh ranah pedang bentuk pedang pendiri Kaisar yang ke-20. Anehnya, meskipun cedera serius Qin Mu, ia pulih dengan cepat. Xu Jun bahkan mencurigainya memalsukan cederanya. Seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 di jalur pedang. Pemahamannya tentang pedang lebih dalam dari kebanyakan. Bentuk pedang ke-20 bahkan lebih kuat dari bentuk pedang ke-19, Rising Calamity. Qin Mu mengambil pelet pedang dan melambaikannya, mencoba menciptakan kembali bentuk pedang ke-20. Itu pada dasarnya berbeda dari 19 bentuk pedang sebelumnya. Qin Mu merasakan sesuatu ketika memahami bentuk pedang ke-18. Ketika keterampilan pedang dasar seseorang tumbuh menjadi lebih maju, jumlah kekuatan sihir yang dibutuhkan akan meningkat. Pada akhirnya, keterampilan pedang akan menjadi tidak dapat diterima untuk digunakan, karena seseorang mungkin menggunakan semua kekuatan sihir mereka dalam satu penggunaan keterampilan pedang. Aku adalah tubuh Tuan, aku hanya harus bekerja lebih keras. Semangatnya terasa segar kembali saat dia berjalan menuju penguasa wilayah ciptaan bersama Xu Jun. Di antara para ahli penciptaan, banyak orang dewasa dipimpin oleh Xiu Zhong dan para pemimpin lainnya untuk membantu putra Youdu, Qin Fengqing, membuka paramita dunia Youdu. Satu-satunya orang yang tersisa adalah pemuda dan penatua. Itu sama untuk klan lainnya. Paramita Youdu sangat penting bagi para master penciptaan, itulah sebabnya Raja Ilahi Lang Weo memerintahkan setiap klan untuk membantu Qin Fengqing membangunnya. Qin Mu mencoba membuka gerbang pengaruh surga dan menemukan bahwa itu benar-benar terbuka. Dia melihat ke dalam dan melihat banyak master penciptaan yang mengesankan berjalan-jalan dalam kehampaan yang luas. Jantung alis mereka bersinar, dan mereka menciptakan melalui Grand Primordium Divine Stone menggunakan kesadaran. Qin Fengqing, yang berada di pusat paramita Youdu, tidak lebih kecil dari mereka. Bahkan, dia lebih besar. The Great Youdu Daos di dalam dirinya menyebar dan menyatu dengan Tuan Kesadaran Penciptaan saat mereka bekerja sama untuk mencetak Great Dao-nya di kehampaan. Jangan buka pintunya! Jangan buka pintunya! Raja Ilahi Lang Weo melihat Qin Mu membuka pintu dan buru-buru menggunakan kesadarannya untuk mengirimkan suaranya ke kepala Qin Mu. Dia berkata, kamu belum bisa membuka pintu, karena itu akan menyebabkan dao besar dan kesadaran paramita Youdu bocor, mengganggu paramita. Sosok Qin Mu bergerak saat ia memasuki paramita Youdu dan menutup gerbang pengaruh surga. Dia melihat ke bawah dan sekitar dan melihat daratan yang jelas terbentuk di dunia paramita. Dia bahkan bisa dengan jelas melihat bintang-bintang dan 33 surga di desa Karefreye. Paramita Youdu dan Paramita World ditumpuk satu sama lain. Paramita Youdu yang dikuasai oleh para master penciptaan dan Qin Fengqing ini dapat mencapai setiap sudut dunia paramita. Dengan pengembangan terus-menerus, mereka bahkan bisa meluas ke Faid besar. Qin Fengqing ingin menjadi penguasa bumi kecil dengan kerajaannya sendiri untuk waktu yang lama sehingga dia bisa merawat ibunya. Sekarang, dia memiliki lebih dari satu ranah kecil. Dia punya yang besar. Sekarang, dia tidak hanya bisa merawat ibunya sendiri tetapi semua orang di desa Riang. Dia bahkan bisa mengurus semua master penciptaan di Great Fight dan Paramita World untuk mencegah mantan menjadi begitu berbahaya. Adik laki-laki, Qin Fengqing menemukan Qin Mu dan dengan gembira berkata, kamu di sini. Ini tidak menyenangkan di sini, yang bisa saya lakukan hanyalah melihat orang-orang besar ini. Saya belum bisa memakannya. Para master penciptaan di sekitarnya tampak kesal. Mereka ingin memukulnya tetapi tidak bisa. Qin Mu terbang ke arahnya, tetapi karena dia lambat, Qin Fengqing mengulurkan tangannya, di mana Qin Mu mendarat. Qin Fengqing menarik tangannya, dan Qin Mu tiba di depannya. Dia melayang di sekitarnya seolah-olah dia adalah partikel debu. Akan ada lebih banyak hal untuk kamu makan di masa depan. Namun, Anda tidak dapat memakan orang-orang di desa Riang atau penguasa penciptaan kapanpun Anda mau. Qin Mu dengan sabar berkata, surga-surga akan datang ke sini untuk menemukan desa Riang. Di luar Great Void, korban yang tak terhitung jumlahnya akan ditimbulkan hingga Anda tidak akan bisa selesai memakannya. Anda bahkan dapat menyimpannya selama bertahun-tahun tandus. Qin Fengqing sangat senang, dan dia menggosok tangannya. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Jika kita menyimpannya, bukankah akan sulit bagi mereka? Saya akan menderita sebentar dan memakannya terlepas. Saya hanya akan berolahraga dan mencerna lebih banyak. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada begitu banyak praktisi yang kuat di surga celestial, bagaimana Anda bisa menyelesaikannya? Selain itu, jika perang terjadi, akan ada lebih banyak korban. Terhadap orang-orang dari desa Riang dan para master ciptaan,
Anda harus mengatur sebuah sistem yang menghukum kejahatan dan memberi imbalan baik. Anda bisa makan yang buruk, sementara yang baik tetap. Itu terdengar lebih baik. Qin Fengqing dengan benar berkata, saya bisa makan lebih banyak lagi. Vena muncul dari dahi Qin Mu saat dia mengulangi, hanya menghukum yang buruk dan membalas yang baik. Qin Fengqing bertanya, apa artinya itu? Qin Mu menenangkan dirinya dan menjelaskan, kami menahan mereka agar makanan bisa bertahan selamanya. Qin Fengqing tiba-tiba mengalami momen eureka. Dia tertawa dan berkata, itu ide yang bagus. Bahkan orang baik terkadang melakukan hal-hal buruk. Ide bagus, ide bagus. Jika orang baik melakukan hal buruk, kami menjilatnya, dan jika orang jahat melakukan hal buruk, kami memakannya. Para master penciptaan di sekitar mereka memiliki keringat dingin di dahi dan punggung mereka. Tidak jelas apakah mereka terlalu lelah atau takut. Qin Mu menghela nafas diam-diam, berpikir, saudara terlalu ceroboh tentang hal-hal seperti aturan, karena dia bertindak sesuai dengan perasaannya. Namun, para dewa di Founding Emperor Celestial Heavens bagus dalam hal itu. Mereka pasti akan membuat aturan untuk menahan Brother dan mencegahnya menjadi terlalu liar. Bahkan Raja Ilahi Lang Weo khawatir, merasa bahwa mereka terlalu tidak dapat diandalkan. Qin Mu memberinya perasaan yang dapat diandalkan, tapi setelah mendengar percakapannya dengan Qin Fengqing, dia jelas tidak bisa diandalkan juga. Sister Divine King, bisakah kamu menerobos ke Fade besar dan meminta paramita Youdu untuk menutupinya? Tanya Qin Mu. Raja Ilahi Lang Weo menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk melakukan semuanya sekaligus, itu akan memakan waktu lama. Namun, jika langit surgawi menyerang kita, mereka mungkin bisa memasuki paramita Youdu, yang merupakan masalah besar. Jadi, saya merasa seperti kita dapat membuka jalan ke Youdu di 3 rumah untuk memastikan kita memiliki pos pemeriksaan untuk bertahan melawan surga celestial. Qin Mu memujinya, betapa detailnya Anda, suster. Raja Ilahi Lang Weo tersenyum dan bertanya, bagaimana hubunganmu dengan Kaisar Pendiri? Kami sudah bertarung. Dia menginginkan yang terbaik dari 5, sementara aku menginginkan yang terbaik dari 10. Kami tidak bisa menyetujui formatnya. Qin Mu memikirkannya dan berkata, jika kita berada di ranah yang sama, peluang saya untuk menang adalah 70%. Namun, jika dia mengetahui hasil reformasi Eternal Peace, itu akan menjadi kurang jelas. Mungkin saya hanya akan memiliki peluang 40% atau 50% untuk menang. Paling-paling, dia akan memiliki keunggulan kecil di atasku. Dia memiliki ceruknya sendiri, dan akan sulit untuk mengalahkannya di sana juga. Raja Ilahi Lang Weo dengan penasaran mengamatinya sebelum tersenyum dan berkata, setelah semua yang Anda katakan, apakah Anda benar-benar tidak ingin tinggal di sini? Qin Mu mengangguk dan berkata, saya berencana untuk berlayar kembali ke surga Han Surgawi. Saya sudah menyelesaikan masalah di sini. Para master penciptaan dan desa Riang sekarang dalam damai, dan Kaisar Pendiri akan menangani hal-hal di desa Riang. Setelah paramita Youdu dibangun, keruntuhan tidak mungkin terjadi di sini, jadi saya tidak lagi diperlukan di sini. Dunia luar lebih luas dan menarik. Raja Ilahi Lang Weo berkedip dan berkata, saya juga ingin pergi ke istana leluhur. Qin Mu buru-buru berkata, jangan pergi. Jika Anda melakukannya, masalah besar akan terjadi. Tidak ada banyak yang bisa dilihat di surga celestial. Sebenarnya tidak ada. Raja Ilahi Lang Weo dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, saya tidak menyebabkan masalah besar di sini, mengapa saya harus melakukannya jika saya pergi? Qin Mu macet. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Berapa banyak kekacauan yang akan terjadi jika permaisuri dan nyonya surgawi melihat Jue Wuchen lain di sana? Setelah semua, keindahan Raja Ilahi Lang Weo, dalam dirinya sendiri, merupakan senjata yang akan mempengaruhi hati banyak orang Dao dan menimbulkan kekacauan. Bagaimanapun, kecantikan dan keanggunannya lebih unggul daripada Yun Chuxiu. Meskipun mereka terlihat serupa, Yun Chuxiu sudah memberikan perasaan buatan, sementara Raja Ilahi Lang Weo lebih alami dan menarik. Selain itu, Kaisar Langit Kuno masih hidup. Jika dia melihat Raja Ilahi Lang Weo, apa yang akan terjadi? Qin Mu tidak bisa membayangkannya. Raja Ilahi Lang Weo dengan gamblang berkata, kita harus keluar. Ini juga tugasmu. Bayi suci, apakah aku seharusnya dikunci di sini sementara yang lain meninggalkan dunia paramita? Qin Mu tidak bisa membuat keputusan. Qin Fengqing dengan penasaran menatap mereka. Wajahnya yang besar hampir berada di tubuh mereka saat bola matanya berputar. Kadang-kadang, itu pada Qin Mu, sementara waktu lain pada Raja Ilahi Lang Weo. Dia melihat ekspresi keraguan Qin Mu dan menemukan itu menarik. Saudaranya adalah orang yang tegas, namun sekarang dia terlalu berhati-hati. Adik laki-laki itu pemalu. Qin Fengqing tertawa terbahak-bahak. Qin Mu tersipu dan membantahnya, berteriak, tidak. Saudaraku, jangan bicara omong kosong. Raja Ilahi Lang Weo tidak mengerti mereka dan terus memandang Qin Mu. Qin Mu mengepalkan giginya dan berkata, kamu bisa mengikutiku, tetapi kamu harus mendengarkan aku.
Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda sebagai ahli penciptaan, dan Anda harus bertindak seperti orang normal. Anda harus menutup mata di jantung alis Anda juga. Raja Ilahi Lang Weo mengangguk dan dengan lembut berkata, tentu. Hati Qin Mou berkibar, tapi dia buru-buru menenangkan dirinya untuk menghindari diejek oleh Qin Fengqing lagi. Dia berkata, saya punya daun willow di sini yang bisa saya tempatkan di dahi Anda. Saya menggunakannya untuk menyegel saudara saya di masa lalu. Dia mengambil daun willow emas, dan Raja Ilahi Lang Weo menutup matanya dan menunggunya untuk menempatkannya di jantung alisnya. Hati Qin Mou berkibar lagi ketika dia melihat tempat kejadian. Pemalu. Qin Fengqing tertawa. Qin Mou sangat malu, karena dia merasa telah jatuh ke rayuan. Jika Fatih Dragon ada di sini, dia akan mengatakan sesuatu untuk membuatku tetap waspada sehingga aku tidak akan terpesona oleh kecantikannya. Raja Ilahi Lang Weo tidak punya pikiran lain kecuali memvisualisasikan cermin untuk ukuran daun willow di jantung alisnya untuk melihat apakah Qin Mou melakukannya dengan benar. Daun willow ini terlihat bagus, yang membuatnya bahagia. Bagaimanapun, itu ditempa oleh para tetua desa Daksu. Meskipun mereka lebih lemah darinya, mereka ahli dalam keterampilan seperti menempa dan melukis, yang membuat daun willow indah. Bagaimanapun, Pangeran Bumi dan Surga berkorban untuknya, yang membuatnya luar biasa. Dia merasakan kaitan yang unik dengannya di jantung alisnya. Qin Mou menatap mahkotanya dan merasa ragu-ragu. Itu adalah simbol agung Raja Ilahi. Perhiasan di atasnya luar biasa mahal. Jika dia memakainya, dia akan menarik perhatian. Namun, wanita cantik seperti itu akan menarik perhatian tidak peduli apa. Dia menyerah pada gagasan agar Raja Ilahi Lang Weo melepas mahkotanya, berpikir, cukup tampan. Tidak apa-apa asalkan dia tidak terlihat seperti master penciptaan. Ada kebencian yang mendalam di antara mereka dan para dewa kuno. Saya harus hati-hati. Lagi pula, banyak dewa kuno diam-diam mendukungku. Jika identitasnya terungkap, akan ada banyak masalah yang tidak perlu. Raja Ilahi Shu Jun memanggil berbagai pemimpin dan memberi mereka perintah. Qin Mou mencari Shu Jun dan berkata, Raja Ilahi, aku kembali ke surga celestial. Apakah kamu ingin pergi denganku? Shu Jun ragu-ragu dan menjawab, tentu. Qin Mou sedikit kesal. Dia bertanya, bukankah kamu bilang kamu ingin menemukan orangmu? Sekarang setelah Anda menemukan mereka, mengapa Anda ingin kembali ke surga celestial? Berbahaya di sana. Akan lebih baik jika Anda tinggal di sini. Anda dapat belajar pengetahuan dari reformasi kaisar pendiri di desa Riang dan bekerja keras sehingga Anda dapat membuka harta ilahi dan istana surgawi sebelumnya. Kamu bertanya padaku apakah aku ingin pergi bersamamu, namun kamu ingin aku tetap tinggal. Kamu bermuka dua dan bertransaksi ganda. Shu Jun mengeluh, tidak banyak yang bisa dipelajari di desa Riang. Metode kultivasi mereka tidak sebaik Anda. Yang bisa saya pelajari adalah beberapa jalur, keterampilan, dan seni ilahi, jadi saya tidak tinggal di sini. Jangan lupa tentang bagaimana Anda masih berutang kepada saya seorang master penciptaan yang tersembunyi di surga celestial. Qin Mou bergumam, aku sedang memikirkanmu. Lagi pula, saya membawa begitu banyak orang ke Faid besar, kecuali Anda. Jika Anda mengikuti saya kembali, orang akan menggosipkan asal-usul Anda setelah melihat kepala Anda yang besar. Shu Jun tertawa karena marah ketika dia bertanya, bagaimana dengan Raja Ilahi Lang Weo? Apakah orang tidak akan bertanya tentangnya? Jangan coba-coba menyingkirkanku sebelum kesepakatan kita selesai. Qin Mou tidak bisa mengatakan apa-apa sebelum dia tiba-tiba menyadari. Saya ingin Shu Jun mengikuti saya sehingga saya tidak akan tergoda oleh Raja Ilahi Lang Weo, itulah sebabnya saya menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Namun, saya tidak ingin Shu Jun bersamaku, itulah sebabnya saya ingin dia tinggal, aku butuh Fatih Dragon. Mereka segera berlayar. Setelah beberapa hari, mereka tiba di daratan tempat ketiga rumah itu dan memanjat ke puncak. Mereka berada di depan mereka lagi. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu melarikan diri dari rumah-rumah ini, pikir Qin Mou. Menemukan diri mereka di tepi Fade Bridge dan tidak di kamar. Mereka berdiri di tengah pintu rumah tengah. Fade Bridge sudah compang-camping ketika cahaya itu bertahan. Qin Mou mengerutkan kening, itu tidak mudah untuk dilewati. Dia telah bekerja dengan Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu agar tiba dengan selamat bersama Paramita Arc. Mereka tidak dapat melintasi jembatan, bahkan dengan kekuatan Raja Ilahi Lang Weo. Pada saat itu, gelombang menakutkan datang dari ruang tengah. Celestial Venerable Huo dan Celestial Venerable Shu keluar dari lukisan dinding. Dua Yang Mulia Surgawi telah lolos dari siklus hidup dan mati di dunia lukisan. Qin Mou tidak ragu untuk menutup pintu sebelum mereka mendarat, membukanya lagi segera setelah itu. Pintu itu tidak lagi terhubung dengan Yang Mulia Shu dan Yang Mulia Huo tetapi sebuah istana yang luas. Dalam tergesa-gesa, Qin Mu tidak melihat di mana dunia itu berada. Dia dengan cepat berteriak, masuk sekarang. Raja Ilahi Lang Weo dengan tergesa-gesa berkata, dengan menggunakan urutan yang berbeda, kita dapat pergi ke tempat yang berbeda. Saya tahu tempat yang aman.
Sudah terlambat. Qin Mou menarik tangannya tanpa penjelasan lebih lanjut. Xu Jun masuk juga. Pintu dibuka, dan tanduk celestial yang mulia Xu naik seperti api. Mereka melengkung seperti sungai api neraka di Youdu. Dia terluka karena luka. Saat dia melihat sekeliling, dia melihat cahaya Fade Bridge yang compang-camping ketika arus Void di sekitarnya runtuh. Qin Mou dan yang lainnya juga hilang. Dia memberikan humf dingin dan berbalik. Yang mulia Huo keluar dari ruangan dan menatap lurus ke arahnya. Dia juga terluka karena luka. Itu adalah luka berat yang tidak bisa disembuhkan dengan mudah. 5 mata mereka saling memandang. Jantung alis celestial yang mulia Xu punya mata lain juga, seperti mata ketiga penguasa bumi. Mereka segera membuang muka. Cedera mereka disebabkan oleh satu sama lain. Ketika mereka melintasi jembatan, mereka memasuki ruang tengah sebelum Qin Mou dan mendarat di dunia reinkarnasi yang ditinggalkan oleh Tuan Penciptaan. Mereka jatuh ke dalam siklus ketika Yang Mulia Xu bereinkarnasi menjadi Raja Ilahi dengan jutaan dewa dan setan atas perintahnya. Yang Mulia Huo bereinkarnasi menjadi Raja Ilahi juga. Bangsa mereka memiliki darah buruk di antara mereka, jadi mereka memimpin pasukan mereka satu sama lain, menyebabkan banyak korban. Hal paling menakutkan tentang dunia reinkarnasi adalah bagaimana, ketika seseorang jatuh cinta padanya, kesadaran kuat para penguasa penciptaan akan mengubah ingatan mereka. Bahkan Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Xu memiliki ingatan mereka yang berubah. Ingatan mereka yang berubah dipenuhi dengan kebencian satu sama lain, menyebabkan mereka bertarung dan menghancurkan. Ketika Founding Emperor datang ke sini, dia juga jatuh cinta padanya, hanya keluar melalui hati daonya sendiri. Namun, Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Xu lebih beruntung. Bagaimanapun, mereka adalah yang mulia, jadi ketika mereka bertarung, kekuatan yang dilepaskan lebih dari yang bisa ditangani dunia. Keduanya menemukan tentara yang mengikuti mereka. Mungkinkah Yang Mulia Mu telah memasuki desa bebas gembala sementara kita terjebak? Yang Mulia Xu dengan jelas bertanya, dia memiliki seorang pria dan wanita bersamanya, tetapi, sebelum kita masuk, dia hanya membawa Luo Wushuang bersamanya. Dari mana datangnya orang lain? Yang Mulia Huo menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, hanya dia yang tahu. Dia pasti memasuki ruangan. Tatapan mereka jatuh pada 3 rumah, dan mata mereka melompat. Rumah-rumah ini menakutkan mereka, dan mereka tidak mau masuk lagi. Kekuatan para penguasa penciptaan mungkin tidak melebihi kekuatan mereka, tetapi metode serangan semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pertahankan. Yang Mulia Xu mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin menemukan Desa Riang. Karena Anda bertemu dengan Founding Emperor di sini, Desa Riang pasti ada di sini. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana kita kembali? Tiba-tiba, hati Yang Mulia Huo berkibar ketika dia menutup dan membuka pintu. Dunia lain muncul. Itu adalah dunia gelap yang dipenuhi dengan suara setan yang kacau. Mata iblis raksasa muncul jauh di dalam kegelapan. Itu sangat besar, dan itu berbalik untuk melihat mereka. Mata Yang Mulia Huo melompat, dan dia hampir menutup pintu. Namun, Yang Mulia Xu mendorong telapak tangannya dan memasuki ruangan, dengan jelas mengatakan, Yang Mulia Xu dari surga surgawi, di sini untuk memberi penghormatan pada penguasa bumi. Yang Mulia Huo ragu-ragu sebelum masuk. Pintu di belakang mereka tertutup. Di sisi lain, Qin Mou menginjak tanah yang kokoh untuk sementara waktu sebelum melihat tanaman hijau di mana-mana di depannya. Sebuah danau jernih muncul di depannya. Mata Qin Mou melompat. Sesuatu telah salah. Dia dengan cepat berbalik untuk kembali ke Fade Bridge, tetapi pintu itu menutup sendiri. Keringat dingin datang dari dahi Qin Mou. Pada saat itu, tawa merdu muncul. Saya telah mendengar bahwa Yang Mulia Mu tidak memiliki rasa kesopanan dan suka mengintip selir Kaisar Langit ketika mereka mandi. Saya tidak percaya, namun di sini Anda berada. Qin Mou berbalik dan melihat permaisuri kekaisaran mengenakan pakaian merah besar yang tidak menutupi bahunya. Dia berjalan ke arahnya. Sanggul rambutnya tinggi, dan sebagian payudaranya terbuka. Dia mengenakan sepatu bersayap emas dengan sol tinggi, sekitar 4 inci, yang membuat suara klik saat dia berjalan. Hati Qin Mou berkibar. Wanita ini adalah Lady Surgawi Qiang, Yang Mulia Qiang dari 10 Yang Mulia. Dia pernah mencurigainya sebagai permaisuri surgawi atau Nyonya Yuanmu. Di belakangnya, ikat pinggang merayap di tanah saat matanya menyala. Tatapannya pertama jatuh pada Qin Mou sebelum tertarik oleh Raja Ilahi Lang Weo. Dia menatapnya dan mendapati dirinya tidak bisa menggerakkan pandangannya. Raja Ilahi Lang Weo bingung oleh tatapannya, jadi dia mengambil cermin untuk memeriksa dirinya sendiri. Dia tidak menemukan perbedaan dari biasanya. Jue Wuchen, wanita surgawi Qiang Linglung. Dia berteriak, kamu berani tampil, Jue Wuchen. Raja Ilahi Lang Weo frustrasi. Kenapa semua orang bilang aku Jue Wuchen? Bagaimanapun, dia adalah tuan dari Raja Ilahi Ciptaan dan memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Namun, sebagai satu-satunya Raja Ilahi dari para penguasa penciptaan dan makhluk yang setara dengan pendiri Kaisar, ia licik dan dalam.
Meskipun dia frustrasi, dia tidak pernah mengatakannya. Begitu Lady Surgawi Qiang berbicara, dia tahu dia seharusnya tidak melakukannya, karena itu mengungkapkan banyak informasi tentangnya. Dia tutup mulut dan terdiam. Qin Mu tertegun, dan gelombang membanjiri otaknya. Dia juga terdiam. Hanya beberapa orang terpilih yang berpartisipasi dalam serangan untuk membunuh Kaisar Surgawi kuno, seperti para pemimpin aliansi surga dan Kaisar Surgawi sendiri, yang tahu tentang Jue Wuchen. Saat itu, aliansi surga ingin bekerja sama untuk berurusan dengan Kaisar Langit, yang menyebabkan mereka merekrut gugus tugas yang rumit untuk melakukannya. Di luar Yang Mulia Surgawi asli, para pemimpin setengah dewa, putra Adipati Surga, putri Pangeran Bumi, dan bahkan Kaisar Surgawi terlibat. Namun, tidak banyak orang yang seharusnya bereaksi besar terhadap Jue Wuchen. Di luar Ratu Surga dan Nyonya Yuanmu, orang yang paling mungkin adalah Kaisar Surgawi. Akan menarik jika Lady Surgawi Qiang adalah Kaisar Surgawi. Qin Mu segera memikirkan kemungkinan di surga Han Surgawi saat itu. Kaisar Surgawi mungkin telah membagi sebagian jiwanya untuk menjadi wanita Surgawi Qiang, menyusup ke haremnya untuk mencegah permaisuri Surgawi mengumpulkan kekuatan harem dan tumbuh terlalu kuat. Bagaimanapun, itu bisa mengancam pemerintahannya. Dia melihat bagaimana permaisuri dan Nyonya Surgawi Yuanmu menyebabkan masalah di haremnya sebagai wanita Surgawi Qiang. Ketika dia turun dan bereinkarnasi untuk meletakkan Jue Wuchen yang diciptakan Nyonya Yuanmu, Nyonya Surgawi Qiang tetap tinggal di harem. Kemudian, tubuh jasmaninya juga ada di surga celestial. Namun, itu kosong tanpa roh primordial Kaisar Langit. Bagaimana jika mereka mengetahui bahwa tubuh jasmani Kaisar Surgawi telah dikontrol ketika mereka bergegas ke langit surgawi untuk mengendalikannya? Qin Mu berkedip. Bagaimana jika orang yang mengendalikannya adalah wanita Surgawi Qiang? Siapa pemenang pihak ketiga saat itu? Tentu saja, itu hanya teori. Namun, dia yakin bahwa jika Kaisar Langit kuno ingin mempertahankan pemerintahannya saat itu, dia akan meninggalkan seseorang di belakang untuk melindungi tubuhnya yang jasmani. Rute paling sederhana adalah meninggalkan sebagian dirinya di haremnya. Dengan demikian, bagian jiwanya bisa bersembunyi di harem. Dengan demikian, wanita Surgawi Qiang dan wanita Surgawi Yan bisa menjadi Kaisar Surgawi. Mengingat reaksi terkejut pembuatnya terhadap Raja Ilahi Lang Weo, probabilitasnya tinggi. Selain itu, ada juga sesuatu yang lain, ayah biologis Yang Mulia Hao. Tatapan Qin Mu tetap pada wanita Surgawi Qiang dengan senyumnya yang biasa saat ia berpikir, Kaisar Langit mungkin jatuh cinta pada Yuanmu. Dia mungkin ingin melahirkan setengah dewa untuk menemukan cara untuk memperpanjang umur setengah dewa, jadi dia bereinkarnasi. Menjadi manusia, ia melahirkan setengah dewa, Yang Mulia Hao, dengan Nyonya Yuanmu, yang adalah dewa kuno. Setelah melahirkannya, apa yang terjadi dengan versi dirinya itu? Apakah masih ada? Apakah dia bersembunyi di 10 Yang Mulia Celestial? Jika dia masih di sini, Kaisar Surgawi tidak akan membutuhkan wanita Surgawi Qiang atau wanita Surgawi Yan, dia hanya perlu meninggalkan jiwa dalam bentuk itu. Ayah biologis Yang Mulia Surgawi selalu menjadi rahasia. Satu-satunya orang yang tahu identitas asli Kaisar Langit bereinkarnasi adalah Nyonya Yuanmu. Jika Nyonya Yuanmu membuka identitas reinkarnasi Kaisar Surgawi, identitasnya sendiri akan terungkap. Ini memungkinkan mereka untuk menjaga keseimbangan yang rapuh di mana identitas mereka tetap dirahasiakan. Di ruang celestial Kaisar Selir, Qin Mu, wanita Surgawi Qiang, dan Raja Ilahi Lang Weo saling memandang dalam diam. Suasana tegang. Hanya Raja Ilahi Shu Jun yang tidak peduli dengan situasinya. Dia melihat sekeliling dan bertanya, ini adalah kamar selir Kaisar? Tidak heran baunya sangat enak. Kata-katanya membangunkan mereka bertiga. Senyum Qin Mu menjadi lebih jujur saat ia memberi hormat kepada Lady Surgawi Qiang. Dia dengan sopan berkata, saya memberi hormat kepada Anda, wanita Surgawi Qiang. Aku sudah lama di sini, namun aku selalu sibuk, membuatku tidak bisa melihatmu. Tolong maafkan saya. Lady Surgawi Qiang mengembalikan upacara dan tersenyum. Yang Mulia Mu, kamu terlalu rendah hati. Saya sudah lama di sini, namun saya belum mengunjungi Anda. Anda harus menjadi orang yang memaafkan saya. Mereka menyimpan keraguan mereka untuk diri mereka sendiri, dan semua yang mereka katakan adalah formalitas. Qin Mu berkata, kami tidak sengaja menerobos. Untungnya, kami bertemu dengan Anda, atau kita akan berada dalam masalah besar. Lady Surgawi Qiang tertawa. Jalan-jalan di sini banyak saling silang dan cukup membingungkan. Masuk akal jika Anda secara tidak sengaja akan mengganggu di sini, mengingat Anda tidak tahu jalannya. Jika kamu tidak bisa menemukan jalan keluar, aku akan memerintahkan orang untuk membawamu keluar. Qin Mu mengucapkan terima kasih, dan wanita Surgawi Qiang balas tersenyum. Senang membantu. Saya mendengar bahwa Anda melakukan ekspedisi di Great Fight untuk menemukan desa Riang. Ada banyak desas-desus yang mengatakan kamu mati di sana dengan seluruh pasukan hilang. Saya tidak berpikir Anda akan kembali hidup dan masuk ke sini. Mungkinkah orang-orang dengan Anda berasal dari desa Riang?
Qin Mu tertawa. Tentu saja tidak. Tapi kamu sepertinya mengenali adikku. Apakah kalian berdua bertemu? Lady Surgawi Qiang dengan dangkal tersenyum. Kami belum. Yang Mulia Mu, kamu belum datang ke sini. Qin Mu tersenyum. Aku juga belum melihatmu. Lady Surgawi Qiang mengangguk dan bertepuk tangan. Dua pelayan istana datang. Dia berbisik kepada mereka, dan mereka mengangguk sebelum dengan lembut berkata, ikuti kami, tamu-tamu yang berharga. Mereka membawa mereka pergi. Lady Surgawi Qiang mengirim mereka pergi sebelum mengerutkan kening dan berbisik, dia salah satu dari dua orang celaka itu yang mana? Ini aneh, terlalu aneh. Qin Mu melihat ke belakang, dan wanita Surgawi Qiang tersenyum lagi. Mereka saling tersenyum dari kejauhan. Qin Mu mengikuti pelayan istana, yang jelas mengenalinya. Mereka saling memandang, tetapi mereka tidak berani berbicara. Qin Mu tersenyum. Kakak, sudah berapa lama kamu mengikutinya? Mereka tidak membalasnya secara langsung. Sebaliknya, salah satu dari mereka terkikik dan berkata, Yang Mulia Mu, kamu tidak tahu malu. Kamu mengintip kami mandi dengan wanita kaisar beberapa hari yang lalu, tetapi kamu sepertinya sudah lupa tentang itu. Qin Mu tersipu dan tidak berani bertanya lagi. Dia diam-diam melirik Raja Ilahi Lang Weo. Raja Ilahi Lang Weo tampak normal dan tidak terganggu. Xu Jun bersemangat dan bertanya, Saudari, yang mana dari wanita kaisar yang mandi pada hari itu? Apakah itu Putri Surgawi Qiang dari tadi? Wajah Qin Mu hitam seperti besi. Mereka tidak berani menjawab. Jika mereka menjawab, mereka mungkin akan mati. Kamar selir Kaisar Selir sangat luas. Para pelayan istana membawa mereka menyusuri lorong untuk menghindari orang dan mengirim mereka keluar melalui pintu belakang. Qin Mu menoleh ke belakang dan berbisik, sepertinya ada banyak rahasia yang tersembunyi di sana. Raja Ilahi Lang Weo samar-samar berkata, dan banyak wanita mandi juga. Qin Mu tidak mengatakan sepatah kata pun. Xu Jun mengangguk dan berkata, ketika dia membuka pintu itu, dia kebetulan melihat wanita dan pelayan istana Kaisar mandi. Ada banyak dari mereka, dan kulit mereka benar-benar putih. Qin Mu melirik Xu Jun, dan Xu Jun menggigil seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang. Qin Mu tersenyum. Sister Divine King, ini adalah surga celestial? Anda ingin melihat istana leluhur Anda. Sekarang Anda mendapatkan keinginan Anda, bukan? Raja Ilahi Lang Weo melihat sekeliling dan melihat sinar cahaya di atas langit surgawi disalurkan bersama. Itu aneh baginya. Itu adalah jembatan pergeseran saling energi spirit yang dirancang Qin Mu. Dia tidak mengenalinya. Ada beberapa kali jumlah jembatan pergeseran saling energi spirit di sini daripada ketika Qin Mu pergi. Berbagai dunia dan surga seperti Youdu dan Suandu kemungkinan terhubung olehnya. Itu nyaman untuk semua orang, serta untuk aturan langit surgawi. Raja Ilahi Xu Jun menggelengkan kepalanya. Ini adalah surga celestial para dewa kuno, bukan istana leluhur kita. Raja Ilahi Lang Weo masih muda saat itu, jadi dia kemungkinan belum pernah ke sana sebelumnya. Tidak di sini. Qin Mu tertegun saat dia bertanya, surga-surga bukan istana leluhurmu. Raja Ilahi Xu Jun menggelengkan kepalanya. Tidak. Raja Ilahi Lang Weo berkata, saya juga merasa tidak. Saya mendengar dari leluhur roh kita bahwa istana leluhur sangat luas dan dipenuhi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai suci di atas endapan biji batu ciptaan ilahi. Ada banyak mineral berharga lainnya juga. Meskipun tempat ini penuh dengan kekayaan, sepertinya istana leluhur yang nenek moyang rohku tidak bicarakan. Qin Mu mengerutkan kening. Kesan pertamanya tentang istana leluhur para penguasa ciptaan adalah surga celestial. Namun, sepertinya dia salah. Ini harus menjadi tempat kelahiran kaisar surgawi kuno. Raja Ilahi Xu Jun mengendus-endus, berkata, aku mengendus bau Great Dao orang itu. Ada rahasia besar yang disembunyikan di tempat kelahirannya. Dari apa yang saya cium, tempat kelahirannya adalah di suatu tempat di kamar selir. Qin Mu menatapnya dengan aneh, berpikir, aroma Great Dao? Dia bisa mencium itu juga? Bisakah hidung Xu Jun berbeda dari hidung kita? Namun, jika tempat kelahiran Kaisar Surgawi adalah kamar selir, itu akan menjadi rahasia yang mengejutkan. Jika hanya satu yang bisa memasuki kamar untuk dijelajahi. Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun Yang Mulia Qiang dengan harmonis memerintahkan orang untuk mengirim mereka keluar, akan sulit untuk memasuki tempat itu lagi. Fatih Dragon dan Yan Er masih di Vermilion Bird Palace. Saya harus mengambilnya dulu. Qin Mu menghitung dan berpikir, saya tidak punya properti di sini, dan saya tidak punya uang untuk membelinya. Ini cukup menyusahkan. Qin Mu tiba dan melihat bahwa itu tidak besar. Ada istana lain di sampingnya yang mewah dan sangat luas. Itu adalah istana sementara Qi Xiaoyu di selatan langit surgawi yang disebut Istana Loyalty Submission. Itu berarti menyerahkan diri kepada kesetiaan. Karena bagaimana Dewa Merah Qi Xiaoyu bukan Dewa Merah asli dari surga, tetapi orang yang memberikan kesetiaan kepada mereka selama pertempuran untuk membasmi surga Kaisar Tinggi Surgawi, istana sementara itu disebut Istana Loyalty Submission.
Istana Loyalty Submission lebih mewah dan tinggi daripada Istana Vermilion Bird. Qin Mu tiba di yang terakhir tetapi melihat bahwa istana terkunci. Dia bertanya kepada dewa yang menjaga itu apa yang terjadi, dan dia menjawab, "Oh, itu yang mulia Mu. Nyonya Yan dan Tuan Fi telah pergi dan kembali ke rumah mulia surgawi Anda." Qin Mu terkejut. "Rumah mulia surgawi? Apakah kamu tidak tahu tentang itu?" Dewa itu tersenyum. "Itu adalah hadiah untukmu dari Kaisar. Itu di ibu kota Giok. Tolong, ikuti saya akan memimpin Anda semua di sana." Qin Mu mengerutkan kening, karena dia terkesima. "Aku miskin di sini. Bagaimana saya bisa memelihara properti besar seperti Celestial Venerable Residence? Saya harus tinggal di kolam giok dan hidup dari permaisuri surgawi, kalau tidak saya tidak akan mampu membayar biaya harian saya." Dewa itu mengirim mereka ke istana Mu yang mulia di ibu kota Giok. Mereka melihat bahwa itu sangat luas dan mewah, dan ada sebuah bangunan setiap 5 langkah dan sebuah pavilion setiap 10 langkah. Itu seperti istana surgawi kecil. Qin Mu tertegun. Dia segera mendengar suara Huling Er dari dalam. "Cepat, cepat! Hiasi tempat ini sebelum guru kembali. Ini adalah rumah suci surgawi, dan seharusnya terasa seperti tidak membuang wajah guru. Kami tidak kekurangan uang. Fatih Dragon, kemarilah, ini istanamu." Qin Mu berjalan ke kediaman dan mendengar suara Huling Er semakin dekat. "Apakah kamu lebih suka tempat yang akan didekorasi seperti sarang naga atau gua kilin? Apakah Anda perlu rantai untuk tidur? Apakah Anda ingin pekerja surgawi Eternal Peace untuk membangun rantai emas murni untuk Anda?" Suara naga kilin terdengar ketika dia berkata, "Aku ingin kamarku seperti Suster Yaner. Saya ingin setengahnya menjadi sarang naga dan setengahnya menjadi sarang burung. Saya tidak ingin gua kilin, sudah ketinggalan zaman, Master Sekte kembali." Naga kilin berbalik dan terkejut, meskipun Huling Er terbang ke arah Qin Mu sebelum dia bisa. Dia berubah menjadi gadis kecil berusia 10 tahun yang terbang menuju Qin Mu. Qin Mu membungkuk dan mengangkatnya, memeluknya. Dia kemudian menempatkannya di bahunya dan tertawa. "Ling Er, kamu di sini. Kenapa kamu datang ke sini?" Huling Er memeluk wajahnya dan menggosoknya. Dia dengan cepat berkata, "Langit surgawi ingin membangun jembatan pergeseran saling energi spiritual, jadi mereka mengontrak para pekerja Eternal Peace untuk melakukannya. Saya di sini untuk memberikan jembatan yang selesai ke istana penciptaan patriark dan menyelesaikan tagihan. Saya juga di sini untuk mengurus rumah mulia surgawi Anda. Celestial Venerable Residence lainnya terlihat mewah. Milik Anda, sebagai perbandingan, terlihat bobrok. Fatih Dragon dan Sister Yaner harus bergantung pada sesama Kijiwi untuk bertahan hidup. Mereka kelaparan? Siapa saudari ini?" Dia tiba-tiba memperhatikan Raja Ilahi Lang Weo dan secara naluriah mengungkapkan permusuhannya. Ekor rubahnya, bersama dengan rambut di atasnya, bangkit. Dia khawatir. Qin Mu batuk dan berkata, "Ini, aku Lang Weo." Raja Ilahi Lang Weo mengangkat Huling Er dan membuka telapak tangannya. Ada mutiara di dalamnya. Dia tersenyum dan berkata, "Sister Ling Er, ini adalah hadiah untuk Anda untuk pertemuan pertama kami." "Tidak, terima kasih." Huling Er berbalik dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengambil barang orang dengan mudah, aku mungkin akhirnya dikompromikan." Raja Ilahi Lang Weo dengan sabar menjelaskan, "Ini adalah surga mini. Meskipun tidak ada banyak ruang di dalamnya, Anda dapat dengan mudah menempatkan tata surya di dalamnya. Saya juga mendengar bahwa Anda suka anggur, jadi saya menaruh beberapa di dalamnya. Tidak banyak, hanya cukup untuk mengisi danau." Huling Er tersentuh. Tangannya mengulurkan tangan dan diam-diam mengambil mutiara surga kecil meskipun tidak menatapnya. Setelah menerimanya, wajahnya mengungkapkan kebahagiaannya ketika dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu aku suka anggur?" Raja Ilahi Lang Weo tersenyum dan melirik Qin Mu. Huling Er memahaminya dan berpikir, tentu saja guru memperlakukan saya dengan baik. Qin Mu tahu bahwa dia tidak pernah memberitahu Raja Ilahi Lang Weo tentang selera dan preferensi Huling Er. Raja Ilahi Lang Weo tahu tentang itu karena kesadarannya terlalu kuat. Dia tahu segalanya tentang dia hanya dengan bersama Huling Er sebentar. Naga kilin berjalan mendekat dan mengukur Raja Ilahi Lang Weo. Dia mencium aroma tubuhnya dan merasa khawatir. Itu bukan Yun Chusiu, tapi dia seorang perencana. Dia menyuap kakak pada saat bertemu dengannya. Tampaknya Master Sekte juga tergoda olehnya. Raja Ilahi Lang Weo memandangnya, dan naga kilin bertanya, "Nyonya Lang, apakah Anda memiliki panci besar dan pengukus?" "Saya suka mereka." Raja Ilahi Lang Weo membalik telapak tangannya, dan panci emas dan pengukus muncul di depan naga kilin. Dia tersenyum. "Ini?" Huling Er ingin tahu memeriksanya. Dia tidak tahu dari mana dia mengambil benda-benda itu. Naga kilin mengukur mereka dan mengangkat pot. Dia kemudian meletakkan steamer di pot sebelum melompat di atasnya untuk menghembuskan api untuk memanaskan pot. Qin Mu merasa aneh, karena dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Naga kilin mengangkat cakarnya dan mengambil penutup kapal itu, berkata, "Kultus guru,
Di masa lalu, orang membawa peti mati mereka ke pengadilan. Saat ini, orang mengukuhkan diri mereka di hadapan otoritas yang lebih tinggi. Saya punya cerita untuk Anda, Master Sekte. Jika Anda ingin mendengarnya, saya akan turun. Jika tidak, aku akan memasak sendiri untukmu. Qin Mou meletakkan Ling Er dan tersenyum. Sudah waktunya makan, Fatih Dragon, turun. Oh, naga kilin melompat turun dari kapal uap. Raja Ilahi Lang Weo dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, apakah Anda suka makan pil semangat? Saya memiliki baskom yang dapat memusatkan harta di sini. Jika Anda memasukkan 1 pil semangat ke dalamnya, 100 akan mengalir keluar. Apakah kamu menyukainya? Naga kilin memikirkannya dan memutuskan untuk menyerah pada pemikirannya. Dia kuat, dia tahu bagaimana bermain bersama dengan minat kita. Saya tidak bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, seekor burung pipit hijau kecil terbang dan mendarat di kepala naga kilin. Itu memiringkan kepalanya untuk menilai Raja Ilahi Lang Weo dengan penuh rasa ingin tahu. Mata Raja Ilahi Lang Weo menoleh, dan dia memberikan baskom yang dia ambil ke burung gereja. Burung pipit mendarat dan menjadi yaner. Raja Ilahi Lang Weo meletakkan pil semangat ke baskom dan tersenyum. Mohon diperhatikan, Suster Yaner. Begitu pil jatuh ke baskom, banyak dari mereka yang keluar. Yaner terkejut, dan dia mengambil salah satu dari mereka untuk kilin naga. Dia tidak dapat menahan kegembiraannya saat dia berkata, segalanya akan jauh lebih nyaman sekarang karena kita memiliki baskom ini. Raja Ilahi Lang Weo tersenyum ketika Qin Mou berjalan di depannya untuk memeriksa perabotan rumah mulia surgawi ini. Banyak pekerja Eternal Peace sedang merenovasinya. Itu dekorasi mewah seperti patung dan lukisan. Raja Ilahi Lang Weo mengikutinya, dan Qin Mou berkata, Raja Ilahi, tidak selalu menggunakan kesadaran Anda untuk menyelidiki orang lain. Jika Anda melanjutkan, orang lain tidak akan memiliki rahasia di depan Anda. Jika Anda tahu segalanya tentang mereka dan dapat membuat sesuatu, Anda mungkin terlihat seperti seorang penipu. Raja Ilahi Lang Weo tersenyum dan menjawab, Bayi Suci, sebagai Raja Ilahi dari para ciptaan, mengetahui pikiran masa adalah keahlian kita. Sebagai bayi kami, Anda memiliki kekuatan yang sama. Bukankah itu akan sia-sia jika Anda tidak menggunakannya? Sebelum Qin Mou bisa menjawab, Raja Ilahi Shu Jun berjalan bersama dan dengan malas berkata, apakah Anda belum melihatnya atau memahaminya, Bayi Suci? Raja Ilahi Lang Weo adalah satu-satunya Raja Ilahi di dunia paramita. Dia adalah makhluk yang bahkan bisa menghadapi Yang Mulia Qin. Bagaimana dia bisa murni dan polos? Setiap saat keberadaan kita di dunia paramita direncanakan olehnya. Dia mengendalikan para master penciptaan. Skema dan tipuan seperti itu normal. Raja Ilahi Lang Weo meliriknya dan tersenyum. Apa yang kamu bicarakan, Raja Ilahi? Tidak banyak. Shu Jun membuka pelukannya dan mengungkapkan badannya yang kurus. Karena kesadarannya belum sepenuhnya pulih, tubuh jasmani yang divisualisasikannya sama kurusnya dengan batang korek api dan memperlihatkan 2 baris tulang rusuknya. Dia berkata, saya tidak ingin tinggal di dunia paramita karena saya ingin tahu apakah Kaisar Agung masih di surga celestial. Namun, itu juga karena saya tahu saya tidak ada gunanya di sana. Semua kekuatan dan otoritas di dunia paramita dengan kuat ada di tangan Raja Ilahi Lang Weo. Bahkan jika dia ingin meninggalkan dunia paramita bersamamu, aku tidak akan bisa mengambil kekuatan atau otoritas apapun. Dia tersenyum. Bukankah itu sama untukmu? Pikirkan baik-baik, reputasi Anda hebat di antara para ahli penciptaan, tetapi apakah Anda memiliki kekuatan atau otoritas? Bisakah kamu memobilisasi klan? Qin Mou menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak, alasan aku adalah Bayi Suci adalah karena manipulasinya. Jika dia ingin menyingkirkan status dan kedudukan raja saya, itu akan mudah baginya. Raja Ilahi Lang Weo mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, saya tidak akan menggunakan kesadaran saya untuk menyelidiki pikiran orang lain lagi. Lebih baik tidak. Qin Mou dengan tulus berkata, ini bukan dunia paramita atau desa riang. Ini adalah surga celestial, di mana bahaya mengintai di setiap sudut. Setiap yang mulia di sini memiliki kekuatan yang setara atau lebih tinggi dari pendiri kaisar. Kaisar surgawi dan kaisar agung juga ada di antara mereka. Dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya mencatat tempat ini juga. Jika Anda menggunakan kesadaran dengan santai, Anda dapat mengungkapkan identitas Anda dengan mudah. Saya memperlakukan Anda dengan tulus, dan saya berharap diperlakukan dengan cara yang sama. Raja Ilahi Lang Weo mengangguk. Qin Mou menghela nafas lega dan tersenyum. Aku akan membiarkan Ling Er mengatur kamarmu untukmu. Meskipun kita mungkin tidak bisa tinggal lama di sini, setidaknya kita akan punya tempat tinggal. Setelah Anda terbiasa dengan tempat itu, kami akan menemukan pengadilan leluhur Anda. Dia memanggil Hu Linger dan memerintahkannya. Dia kemudian membawa mereka untuk memilih kamar mereka. Setelah dia selesai, Qin Mou mencarinya lagi untuk bertanya tentang perdamaian abadi.
Galangan kapal kami mengambil alih pekerjaan dari Istana Patriarch Creation dan membangun berbagai komponen hingga jembatan Spirit Energy Mutual Shift Bridge. Kami membangun banyak dari mereka dalam 2 tahun, dan dengan harga murah juga. Dao Sekte Langit Surgawi datang untuk memeriksa semuanya dan mengatakan bahwa aljabar itu tepat dengan kesalahan minimal. Hu Ling Er berkata, sekarang reputasi kami ada di luar sana dan kami mendapat cukup banyak. Dao Sekte Surgawi mengontrak kami untuk merancang senjata ilahi bagi mereka. Galangan kapal kami terus bekerja terlepas dari waktu untuk membangunnya. Tentu saja, kami hanya menerima sebagian kecil dari pekerjaan. Lagi pula, selain kita, ada banyak surga lain yang membantu langit surgawi menempa senjata ilahi, menyebabkan kita hanya menerima sebagian kecil dari pekerjaan. Segera, akan ada lebih banyak. Qin Mu berkata, semuanya tampak damai di sini, tetapi perang akan segera datang. Carefree Village akan bertindak, dan Heaven Duke, Earth Count, dan 4 dewa dari 4 kutub akan menghadapi surga celestial. Sementara mereka masih belum dikerahkan, mereka sedang mengumpulkan ransum dan senjata. Jika langit surgawi ingin menyentuh kekuatan ini, mereka harus menyiapkan senjata untuk mencegah kekurangan di medan perang. Dia berjalan dengan susah payah, berkata, ketika langit surgawi membuka Fade besar sebagai medan perang, korban akan meningkat. Ketika itu terjadi, terlalu banyak senjata ilahi yang berat akan rusak, dan galangan kapal langit surgawi dan berbagai langit besar tidak akan mampu mengimbangi. Pada saat itu, Eternal PSC akan diizinkan untuk membangunnya. Lebih banyak perang berarti bahwa lebih banyak kekayaan akan mengalir menuju perdamaian abadi pada tingkat yang lebih cepat. Lebih sedikit keberuntungan akan tersedia untuk surga lain, dan lebih banyak pemberontakan akan datang dari mereka. Hu Ling Er bertanya, kapan Anda kembali ke kedamaian abadi? Qin Mu ragu-ragu dan menjawab, saya tidak bisa kembali untuk saat ini. Jika saya tinggal di sini, perdamaian abadi akan lebih aman. Jika saya pergi ke sana, perdamaian abadi akan terkena lebih banyak bahaya. Yang mulia, Yun Chuxiu dari keluarga Yun meminta audiensi, kata seorang pelayan di luar. Yun Chuxiu? Bukankah dia sudah mati? Bukankah dia ditebang oleh Divine Knife Luo dan dibuang di bawah jembatan Fade? Apakah Nyonya Yuanmu menciptakan Yun Chuxiu yang lain? Qin Mu merasakan kepalanya sakit.